Lukas ayat ke-6 tuh, kenapa mereka jatuh? Dan kenapa Yesus sampai menegaskan sampai 4 kali kalau itulah Yesus? Pertanyaan kedua, Yohanes 18:23, ketika Yesus ditampar oleh tentara Romawi, kenapa Yesus malah protes? Mengapa? Apabila aku salah, tunjukkan kesalahanku. Apabila aku benar, kenapa engkau menampar aku? Ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Makanya saya nggak yakin nih, yang ngomong ini jangan-jangan Yudas. Kenapa? Kalau di dalam Matius 5 ayat 39, Yesus dengan gamblang, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila mereka menampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Pertanyaan saya itu, kenapa ada 2 statement dari Yesus yang bertolak belakang? Saya berkesimpulan bahwa di dalam Yohanes 18 nomor 23 itu adalah Yudas, karena bertolak belakang dengan ajaran Yesus Matius 5:39. Coba Anda jelaskan. Terima kasih. Paham nggak dengan pertanyaan saya? Paham, Bang. Ya, coba kenapa? Sama apa enggak? Ya karena kan udah jawab dari awal, ada 2 Yesus sebenarnya. Pertanyaan sederhana saja, saya nggak mau terlalu jauh ya. Ada 2 Yesus. Artinya di sini yang ditangkap itu bukan Yesus asli. Iya. Itu sih sederhana saja kalau menurut saya. Jadi yang dituhankan mereka itu bukan anak Maria yang disalib, penggantinya anaknya Maria. Kalau boleh di Al-Quran An-Nisa 157, ya itulah yang diserupakan, itulah yang ditangkap, yang disalib. Sederhana kok ini. Yeah. Cuman memang ini kalau mau jujur ya sakit hatinya mereka, kan gitu aja sih. Sampai antri berapa biji tadi, berapa ekor Bang Andi? Ya, sampai aku, Gurunda, assalamualaikum Gurunda, naik Gurunda. Masya Allah, sampai aku Pak Andi lagi datang bulan Gurunda. Ini Yesus mana Gurunda nih? Nanti Gurunda sambung nih. Bagus ini bahasanya. Ini lagi aku ini teman-teman penemuan ayat hari ini loh. Aku baru explore nih. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ini bertolak belakang loh dengan Matius 5 nomor ke-39. Jadi yang Yesus itu yang mana? Yang Yohanes 18:23 atau yang Matius 5:39? Tetapi aku berkata kepadamu, jika kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Pertanyaan saya Bang Handi, apakah Yesus di dalam Yohanes 18 nomor 23 memberikan pipi kirinya? Jawab. Kenapa dia protes? Ya kagak dong. Nah, pertanyaan saya, apakah Yohanes 18:23 Yesus memberikan pipi kirinya? Maka datanglah Yesus, saya baca dulu ya. Maka datanglah Yesus juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera suluh dan senjata. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kau cari? Menyerahkan diri gitu ya? Bang Handi, pertanyaan saya bukan itu. Yang mana nih? Yohanes 18:23. Yohanes 18:23. Oh, 23. Aku belum buka, Bang. Coba dibuka Yohanes 18:23. Peringatan dari netizen katanya jangan pakai ayat, jangan bilang ayat, katanya nomor atau butir katanya. Ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Diberikan pipi kirinya juga atau tidak? Enggak. Loh, berarti yang benar yang mana? Yesus itu yang ada di dalam Matius apa dalam Yohanes 18:23? Kalau ini baca coba. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Loh, kok bertolak belakang nih?
Kan udah Satu lagi bilangin. nih data penting. Dibilangnya ada Satu dua. lagi data penting. Bang Nandar nih. Hanya satu yang di perjanjian baru itu hanya satu orang yang memakai kain lenan. Di Yohanes 13:4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yang lari bertelanjang itu seorang pemuda lari bertelanjang yang memakai kain lenan. Kemudian Yesus. kain lenannya dilepaskan dan lari bertelanjang. Jadi Ya, yang Yesus. di Bible itu ya iya. Cuma Yesus yang memakai kain lenan dan yang lari bertelanjang itu orang yang sama memakai kain lenan. Tuh cuma satu di perjanjian baru ya. Bunda Rahma, pernah nggak memikirkan ya? Ya. Coba dibayangkan. Coba kita sekarang traveling ya. Ada orang nggak pakai celana, dia aja. Ya lato-latonya itu toh. Ada orang nggak pakai celana, dia lari loh. Gimana itu di padang pasir? Coba bayangin nih, meram sebentar. Bayangin ada orang gondrong misalnya ya, rambutnya panjang, lari, tapi dia nggak pakai serba. Bayangkannya yang slow ya, slow larinya, cek pelan-pelan. Ya, bentar disapa dulu. IO, ini IO Muslim apa Kristen? IO. IO. Muslim apa Kristen IO? Kalau nggak bersuara turunin aja moderator. Udah, Naikin nyawatin lagi, naikin nyawatin lagi. kagean sampai orang-orang ngebayangin loh. 9 oten bubuk semua tadi sama Bang Nandar sama Bang Andi ya. Wah, keren. Mantap. Bayangin coba 9 oten loh, woi. Kalau saya cuma satu kata doang, kata Theos. Kenapa nggak mau jujur menerjemah sih? Itu doang kalau gue mah. Gak panjang-panjang kok. Cuma ngetes doang ini orang ada bintang timurnya pada enggak. Gitu aja. Selamat tamu baru, assalamualaikum, selamat malam. Kristen apa Islam? Gurunda naik, Gurunda. Gurunda naik. Gurunda nyimak Bang Andi itu di bawah. Jangan bilang. Di jalan, masih di jalan dia. Naiki saya, parkir dulu. Ya, tapi nggak bisa dinaikkan sama aku. Dia harus request dulu. Ntar Oh dulu. gitu. Ya, ya. Ntar. Ya. Ya, Bang Moshi, Islam apa Kristen, Bang Moshi? Bang Moshi monitor. Bang Moshi. Kalau nggak ada jawaban diturunin aja. Dari tadi naik tapi tidak ACC lu, awas lu. Dari tadi Manjuma minta lu nggak ACC siapa? Enggak, Moderator. udah saya ini, udah saya jambak itu. Oh, Gurunda itu sinyal. Gurunda keluar dulu terus masuk lagi. Nggak Sinyal bisa. itu. Signal kayaknya. Nggak bisa Iya. dinaikkan. Keluar dulu masuk lagi Gurunda. Wah, miss you tuh. Tuh, Gurunda saya jambak tuh ya. Tuh. Satu buat Gurunda ya. Itu bisa. Nah, Man. itu udah naik. Alhamdulillah. Bangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini yang paham Bible di Islam di sini siapa? Bang Andi sama Bang Nandar. Enggak, Bang Nandar bukan gua. Oke, saya mau nanya. Boleh ya? Boleh. Kalian selama ini selalu mentafsirkan saja tahu. Ini jawab pertanyaan saya. Di dalam buku Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ketika Yesus mengatakan ini, menurut saudara siapa namanya? Yonatan Nandar, kitab mana yang sudah tertulis pada saat Yesus mengucapkan kata ini? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawab! Buka mute-nya Bang Nandar, buka mute-nya. Jawab. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Gimana kata tertulis itu saya nggak tahu. Ini lagi korupsi satu kata. Kata ada dihilangkan. Oh ya, Kalian ada tidak ngerti tertulis. Bible. Ada. Kalian Anak ini semua manusia. nggak ngerti Bible.
anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, pada saat Yesus mengucapkan ini, tulisan itu sudah ada kan? Betul. Nah, yang mana yang ada tertulis? Perjanjian lama kah atau perjanjian baru? Perjanjian yang akan datang. Mati meja. Ini lebih parah lagi nih. Nah, inilah Yesus mengucapkan sebelum Matius menulis. Sudah mengucapkan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis atau ada tertulis tentang dia. Berarti Yesus harus pergi sesuai dengan yang sudah tertulis tentang dia. Pertanyaan saya, yang ada tertulis pada saat Yesus penginjilan, perjanjian lama atau perjanjian baru? Udah saya cari Bang di PL, nggak nemu. Udah cari di PB, nggak nemu. Gimana Bang? Perjanjian lama. Nih, Perjanjian nah. lama, Deng. Lama. Ayo, yang mana yang benar ini? Perjanjian lama udah ada ketika Yesus tuh. Nah, maksudnya tak Torah Musa. Gimana? Nggak ada. Di mana tertulis tentang dia? Di mana nggak ada. Jadi kalian tidak ngerti Bible rupanya, masih perlu belajar sama Wong. Mana Wongnya nggak belum nongol dia. Wong. Jadi menurut Yesus, dia harus pergi sesuai dengan takdirnya yang ada tertulis tentang dia. Dia itu orang benar, dia itu orang jujur. Maka kepergiannya meninggalkan dunia ini harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang orang benar dan orang jujur. Akulah benar, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi cerita-cerita yang baru akan tertulis itu tidak dipakai oleh Yesus. Takdir tentang dia yang harus terjadi, yaitu orang benar akan diganti dengan orang pengkhianat. Sampai di sini paham kita? Boleh tanya Bang? Boleh Paham tanya kan? Bang? Ya, silakan. Jangan Kenapa? lari dari tema ya. Lempar Enggak, sepatu satu-satu nanti. Saya nggak lari. Ampun. Siap, saya nggak lari. Ya. Yang saya tanyakan, di dalam Matius 5 nomor 39, kata Yesus, janganlah engkau balas kejahatan dengan kejahatan. Apabila pipi kananmu ditampar, maka belikanlah kalau Yang kiri, ditampar pipi kanan, yang belikanlah pipi kiri juga. Tetapi di dalam Yohanes 18:23, justru Yesus Mengapa kau komplain. menampar aku? Kenapa engkau menampar aku? Ini yang ngomong kenapa engkau menampar aku ini Yesus atau siapa? Karena di dalam Matius 5:39 itu justru kalau ditampar itu nggak boleh protes, tapi menawarkan pipi kirinya. Ini juga tampar pipi kiri. Terima kasih, Guru Nda. Jawab. Matius itu diperkirakan ditulis sesuai dengan kesaksian semua bapak-bapak gereja. Maksud saya bapak-bapak gereja awal mula. Mereka itu menyatakan bahwasanya penulisan Matius itu kira-kira tahun 130 Masehi. Meski ada yang menduga bahwa Matius yang lain yang menuliskan yang diperkirakan hidup tahun 80-an. Ini antara Matius dengan Yohanes harus kita damaikan dulu. Karena kalau Yesus tidak mungkin pelin-pelan kayak begini. Atau ketika diperkirakan tahun 40 sampai 140 penulisan kitab Yohanes, maka kita post
Mana yang lebih benar antara pernyataan Matiusnya tentang Yesus atau pernyataan Matius atau Yohanes? Yohanes. Atau ini dijadikan senjata? Kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW nikah 11 kali, sementara umatnya diminta cukup 4 kali? Ini bisa dijadikan sebagai sanggahan. Umatnya Yesus boleh ditampar pipi kiri kanan, Yesus tidak boleh. Berarti ada kekhususan. Jadi kalau Nabi tidak boleh ditampar, umatnya Nabi boleh ditampar. Sampai di sini paham kita? Paham. Khusus berarti kalau Yesus nggak boleh. Khusus. Ini perlakuan khusus. Rasulullah boleh menikah sampai ratusan kali. Ya, nabi-nabi boleh ribuan kali, dengan gundi ratusan kali. Tapi kalau umatnya beda, jadi ada pengkhususan. Umatnya Yesus boleh ditampar kiri kanan, plak, ketepak. Tapi kalau Yesus ditampar sekali aja protes. Itu enggak ada hubungannya dengan tema kita. Ada bang. Nih. Yang kedua, Apa bang. tuh? Yang kedua Yohanes 18 nomor ke-3. Nah, ketika Yesus Apa ada tadi? Apa? Yohanes 18 nomor 3. Yohanes 18. Ya. Itu perikopnya penangkapan Yesus. Ketika Yudas datang dengan pasukan prajurit dan penjaga bait Allah beserta dengan orang-orang Farisi, kenapa Yesus itu meyakinkan mereka, akulah dia. Kalau memang benar, mereka kan kenal tuh, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki itu kan kenal Yesus. Kenapa sampai 4 kali meyakinkan mereka, akulah Yesus. Terus yang kedua yang menjadi pertanyaan saya, kenapa di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, kenapa jatuh? Apakah ada perlawanan dari Yesus atau bagaimana? Setelah mereka jatuh, Yesus negaskan lagi, akulah siapa yang kau cari, akulah dia. Saya bingung tuh. Kenapa orang-orang Yahudi dan tentara Romawi kok tiba-tiba jatuh? Silakan. Jawab. Jawab. Pandai. Nanya siapa? Nanya saya. Ya, nanya Anda. Jawab. Mana aku tahu? Aku tidak ada pada saat itu. Mana aku tahu? Coba aku tanya opungku dulu ya, Bang ya. Opung. Kawanku bertanya, apa rupanya pertanyaannya? Ada murid yang sudah 33 tahun sama dengan gurunya, terus berpisah 2 hari. Lalu si murid datang. Lalu datang kepada guru. Lalu si guru bertanya, apa kata gurunya? Kau muridku, ya, siapa yang engkau cari? Muridnya bilang apa? Yesus dari Nazaret. Lah, kenapa dia sebut namanya? Emang gurunya dan muridnya ini tidak saling kenal? Kenal loh, Bung. Dia sudah 33 tahunnya sama-sama. Makan kapurung sama-sama, makan coto sama-sama, makan papeda sama-sama. Loh, tapi kenapa dia pas ditanya sama gurunya, Fulan, Yudas, siapa yang kau cari, Yudas? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Kalau yang bertanya itu gurunya, harusnya dia menjawab, aku mencari guru. Aku mencari antum, wahai guru. Aku datang ke sini, Opung, mencari kau. Itu kalau sudah benar-benar gurunya. Tapi karena yang di depannya ini bukan Yesus, tapi mengaku akulah dia, maka orang-orang yang ada pada saat itu mundur dan berjatuhan. Karena nggak nyangka, begini toh modelnya. Ini toh yang namanya Yesus. Kayak gini toh orangnya. Nggak cakep-cakep amat. Cuman rambutnya aja yang gondrong pirang. Belum ada juga tato di sini kelihatan. Jadi ketika orang Farisi, imam-imam kepala, kemudian penjaga-penjaga bait suci, kemudian datang bersama dengan Yudas, menemukan manusia
Lalu ditanyalah sama manusia itu, hei kalian, ya bro, cari siapa? Ini bro, kami cari seseorang. Apakah anda tahu siapa namanya? Yesus dari Nazaret. Oh, akulah dia. Lucu ya kan? Saya datang ke Bang Handi. Saya sudah kenal Bang Handi, teman main kelereng dengan Bang Handi, sering mandi di sungai bersama Bang Handi. Tiba-tiba pisah 2 hari, 3 hari, 4 hari, saya datang ke Bang Handi. Begitu ketemu, Bang Handi nanya sama Bang Suma, bro, cari siapa bro? Ini pak, saya cari Bang Handi dari kota Makassar. Bang Handi kena pelanggaran. Bang Handi kena pelanggaran tadi ngamuk-ngamuk. Turun dulu Bang Handi, nah gitu. Lawak-lawak lah, cerita-cerita apa nih, cerita konyol. Pastilah bilang kalau Bang Handi itu saya kenal dengan Bang Handi, pastilah aku bilang saya cari Bang Handi. Ini saya bilang aku cari Bang Handi dari Makassar. Bang Handi bilang akulah dia. Ini sinetron apa ini? Siapa sutradaranya cerita ini? Nah, inilah tanda-tanda yang dikatakan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini akibatnya. Kan Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa, oleh karena ucapan mereka, wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa bin Maryam. Kan dari ucapan aja, ucapan mereka yang mengatakan kami telah membunuhnya, mereka sudah dihukum. Baru ucapan membunuh Nabi Isa udah dihukum oleh Allah, apalagi benar-benar menghukumnya. Makanya tadi saya ngambil Matius 26 nomor 24, sengaja kuangkat itu karena Yesus harus tinggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan tentang dia. Terus endingnya di mana? Pada saat kemudian, sabar. Pada saat kemudian di Matius 16, ketika Petrus menjajal kemudian Yesus untuk menggagalkan agar jangan disalib, apa kata Yesus? Enyahlah iblis, engkau satu sandungan bagiku. Maksudnya itu kayak batu sandungan gitu ya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran manusia Petrus, ini guru saya kalau kesana mati. Kalau dia serahkan dirinya pasti mati. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhannya apa? Apa pikiran Tuhannya? Aku tidak akan meninggalkan orang yang aku cintai. Aku tidak akan membiarkan orang yang aku kasihi. Apalagi, aku akan menyelamatkan orang yang benar dan menggantikannya dengan orang yang fasik. Itu yang Tuhan pikirkan, itu yang Tuhan rencanakan. Kalau yang direncanakan manusia, yang dipikirkan manusia, begitu guru saya pergi pasti ditangkap, pasti mati. Makanya Yesus nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kan Yesus berdoa, kalau cawan ini bisa berlalu, biarlah berlalu. Tapi jangan atas kehendakku yang berlaku, tapi atas kehendakmu. Jadi Yesus pasrah. Makanya di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa kepada dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Yesus berdoa kan, supaya dia diselamatkan dari maut. Karena dia saleh, doanya dikabulkan. Berarti dia mengalami maut atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi banyak hal, adik-adik sekalian, banyak hal yang kemudian yang bisa kita masuk untuk menolong saudara-saudara kita ini. Saya kembali mengingatkan, inna kaida syaitani kana da'ifan. Al-Quran menerangkan itu, inna kaida syaitan kana da'ifa. Maksudnya apa? Sesungguhnya kata Allah, tipu daya iblis itu lemah sekali. Tipu daya iblis itu sangat lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya iblis.
Siapa itu saudaranya iblis? Wa kanal kafiru wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Siapa saudara-saudaranya iblis? Itulah yang membuat kelemahan-kelemahan iblis itu menjadi kuat. Makanya dikatakan mereka ini adalah penolong-penolong setan. Mereka ini adalah saudara-saudaranya setan. Setan itu tidak akan mungkin kemudian menampakkan diri. Dan apa istilahnya itu? Begitu orang mau ke masjid, dihadangnya. Jangan ke masjid. Tek. Islamnya belok kiri, ditahan di kiri. Nggak ada kayak gitu-gitu. Iblisnya hanya membisikkan, ngapain lu ke masjid? Ngapain lu ke masjid? Gak usah. Ngapain lu masuk Islam? Gak usah. Di Islam itu gini. Lemah kali kalau yang bisikan iblis itu dilawan dengan akal, selesai. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya selemah-lemahnya iblis ada kawannya, ada pasukannya, ada tentaranya. Tentaranya ini yang bahlul. Ini yang bahaya nih, tentaranya ini lebih kuat daripada gajah. Al-Quran mengatakan itu. Ya, silakan bro, silakan. Ya, biar netizen nanti yang menilai Gurunda atau Bang Nandar yang asumsi nih. Kalau dia tidak paham host, diturunkan aja, naikkan yang Ya, saya kick nanti, saya blokir langsung kalau nggak paham dia. Biar netizen yang menilai nih, Bang Nandar atau Gurunda yang asumsi nih. Netizen silakan polling. Silakan Bang Nandar. Saya mau tanya nih. Kalau asumsinya, host juga asumsi. Apa hostnya juga diturunin? Iya. Saya mau tanya nih Bang. Ya, silakan. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Saya lihat di dalam Yohanes 18, kenapa Kaifa atau Petrus justru marah kepada orang Farisi? Kenapa kepada Yudas nggak ada yang marah? Satu. Kemudian, kenapa di dalam Yohanes 18, Yudas terakhir kali diceritakan pada ayat keempat atau kelima, saya lupa itu. Kenapa? Bagaimana nasib Yudas ini? Pasal ke-18, jumlah ayatnya 39. Yudas hanya diceritakan pada ayat awal. Ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat seterusnya nggak ada. Justru yang menjadi objek kemarahan ini kenapa? Hamba imam Yahudi, hamba penjaga bait Allah. Kenapa bukan si Yudas? Kemana kisah Yudas disembunyikan? Jawab. Kenapa? Ayatnya tunjukkan. Terlalu jauh, bro. Anda terlalu susah, capek mikir ke situ, bro. Saya kalau mau yang kayak gitu-gitu, sebelum penyaliban, bro, ada 2 orang yang ditahan. Yang satunya penjahat nasionalis, namanya Yesus, anak Bapak, putra Bapak. Nah, saya balik nanya nih, yang disalib itu Yesus anak Maria atau Yesus putra Bapak? Ayo. Jawab. Jawab. Ayo. Yesus. Ayo. Yang disalib ini Yesus anak Maria atau Yesus putra Bapa? Ayo. Putra Bapa. Saya bantu, putra saya bantu. Bapa. Putra Bapa. Putra Bapa. Berarti yang disalib adalah Yesus Barabas. Bisa juga ke situ, Bung. Kenapa, Bung? Kenapa? Sesaat kemudian ketika Pilatus minta kepada orang-orang Yahudi, wahai orang Yahudi, mana yang harus aku lepaskan untukmu? Yesus putra ibu atau Yesus putra bapak? Nah, apa kata orang-orang Yahudi? Lepaskanlah bagi kami Yesus putra bapak, tapi salibkanlah kemudian Yesus putra ibu. Nah sekarang yang mati digantung di atas tiang salib, Yesus putra ibu atau Yesus putra bapak? Ayo. Jawabannya, kalau itu adalah Yesus Barabas yang diloloskan kemudian, satu, tunjukkan kisah setelah kejadian itu. Pada saat Yesus Barabas keluar, diloloskan kemudian, apa yang terjadi dengan dirinya? Mana kisah hidupnya? Ayo.
Man rasa. Ayo, jawab. Jawab. Jangan modal congor. Jawab. Jangan modal congor. Si mau ku datang besok. Ayo. 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 Oh iya. Kok gua jadi gini? Terus bagaimana Ayo, dengan ayo. ayat itu? Kenapa Yang mana? kisah Yudas nggak diceritakan? Ini saya nggak bertanya tentang Barabas. Kenapa Yudas disembunyikan kisahnya? Kalau Anda berbicara mengenai Yudas, kenapa tidak diceritakan kemudian? Karena terjadi kesimpang siuran cerita. Ayo, kenapa saya katakan terjadi kesimpang siuran cerita? Sampai sini paham enggak? Paham tidak? Oh iya, ini ada dua Yesusnya. Matius 21:17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Mati meja. Yesus yang disebut Kristus? Oh, ada dua Yesus ini. Mau kau datang besok? Mau kau datang Kalaupun besok? diceritakan, kalaupun Yesus Barabas masih diceritakan, Yudas tidak diceritakan, itu karena adanya kontradiksi yang sangat tajam terhadap Yudas. Yang pertama, Matius 27 nomor 5. Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam mengumpulkan kemudian uang yang dibuang oleh Yudas lalu membeli tanah. Dari versi Matius. Di dalam kisah para pewarta 1 nomor 18-19, Yudas terlebih dahulu membeli tanah lalu bunuh diri. Ayo, mana yang benar? Ayo. Mana yang benar? Yang benar yang mana? Ayo. Yang pertama menceritakan Yudas melemparkan uang, dia tidak membeli tanah. Sekali lagi saya katakan, Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas tidak membeli tanah. Oke? Lalu gantung diri. Di kisah para rasul 1 nomor 18-19, Yudas beli tanah dulu, baru bunuh diri. Mana yang betul? Masih mau aku datang besok. Matius benar. Masih mau aku datang besok. Tidak ada cerita mana yang benar. Pokoknya hancur-hancur. Kisah para rasul mengatakan, Lukas menceritakan dalam kisah para pewarta, Yudas membeli tanah. Setelah Yudas membeli tanah, berarti dia bunuh diri. Artinya imam-imam tidak ada memungut uang dan tidak ada membeli tanah. Tapi di dalam Matius 27, di situ sangat jelas dikatakan Yudas melemparkan uang dulu. Setelah melemparkan uang, barulah Yudas gantung diri. Tidak ada beli tanah. Siapa yang membeli tanah? Pada saat imam-imam mengumpulkan uang yang dilemparkan Yudas yang sudah mati digantung diri ini, barulah kemudian imam membeli tanah. Ayo, siksa kan? Ayo, bisa Banandar, ayo bisa. Asadu. Ya, kok. Makanya ayat Al-Quran mengatakan ya, di dalam Al-Quran itu kan wa ma sholabuhu wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Dan di situ saya lupa ayat berikutnya itu. Intinya iya. Wa innal ladzina ikhtalafu, mereka kemudian berselisipahan. paham. Pahan. Benar. Berselisipahan. Mau ambil kisahnya yang berselisipahan? Baca kisah pewarta 25 nomor 19. Jadi yang benar ini siapa yang disalib ini? Yang disalib ini siapa sebetulnya? Yesus Barabas? Pokoknya Yudas? berselisipahan. Saya nggak mau tahu. Kisah para wartawan 25 nomor 19. Paulus mengatakan Yesus hidup, sementara yang lain mengatakan sudah mati. Udah. Tapi yang santang judulnya ganti lah sama Bang Handi lah. Kalah aku udah. Tobat. Nggak bisa Yang mana dilawan yang ini. betul ini? Ayolah, Bisa kalian dilawan. kan pakar-pakar Bible. Yang mana? Ambil tarik benang merah kesimpulannya gitu loh. Tapi kalau saya boleh sanggah ya,
Saya Ya. tidak sependapat kalau yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Saya sependapat kalau yang disalib itu Yudas. Matius 27 Matius 27 nomor kelima. Karena di dalam penafsiran sendiri di situ dikatakan konsensus para bapak-bapak gereja menggantung pada Matius 27 nomor kelima adalah dengan cara disalibkan. Jadi saya sepakat kalau yang disalib itu adalah Yudas. Tapi membingungkan juga di ayat yang lain kok Barabas juga yang disalib. Rasa kok. Bingung ya. Al-Quranku mengatakan, kusiksa kalian. Pikiran kalian akan hancur kubuat, kata Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sederhana itu benar untuk membuktikan keabsahan Al-Quran. Galatia tolu, ya, nomor 13. Apa katanya? Terkutuklah Yesus. Kan itu poinnya kan? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kan begitu poinnya. Betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana datanya di dalam perjanjian lama bahwa Taurat itu kutuk? Ayo, Oke, itu yang pertama. Silakan. Saya izin open cam. Saya harus Ya, tambah ini datanya. boleh. Besarkan. Saya pasti nggak bisa jawab ini. Ya. Ya. Loh, ini kan Open cam. pertanyaan saya. Kok saya disuruh tanya? Jawab lagi. Nggak bisa. Pertanyaan saya. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Taurat itu adalah kutuk. Tauratnya, hukumnya yang adalah kutukan. Hukumnya. Ayo, jangan bawa ulangan 27 nomor 26. Kusuruh host turunkan nanti. Nih, Sambil nunggu Bu Reni katanya Bu Reni mau syahadat. Sambil nunggu Bu Reni naik. Lanjut Bang Nandar. Jangan asumsi Pak Nandar. Nanti dicambuk. ayat ini. Apa tuh? Bahasa Bugis bukan? Perhatikan. Matius 4 nomor ke-6. Perhatikan ini. Ini bantahan ini. Mazmur 91. Lalu berkata kepada sabar. Lalu Mazmur berkata 91. kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan Mazmur memerintahkan 91. malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Di dalam ayat ini ada ayat tertulis tentang Yesus, jangankan disalib, jangankan dibunuh, teratuk batu saja akan dijaga. Ini Kau dibuat bilang di dalam kenapa apa? nu aja Tuhan tidak izinkan? Ini ayatnya Mazmur Mana? 91 nomor 11 12. Oh, Sebab malaikat-malaikatnya akan iya, diperintahkannya betul. kepadamu untuk menjaga engkau Iya. di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Pertanyaan saya, bagaimana Yesus itu dibunuh? Bagaimana Yesus itu disalib sedangkan segala jalannya dilindungi oleh para malaikat? Jawab. Jawab. Jangan Tadi lari kau. saya tadi bertanya, bro, di mana hukum Taurat itu kutuk? Kok larinya ke situ? Jangan kau siksa bom anak muda. Tadi saya bertanya di mana di dalam kitabnya orang Yahudi Taurat itu adalah kutuk. Udah ada kalah. Oten, Di Oten, mana? lain ditanya, lain dijawab. Kang Kian. Oten. Aku nyerah Kang Kian. Ganti itu sama Kores tuh. Kores lebih pintar tuh. Res. Kerja res. Di mana tertulis sehingga ada yang harus melepaskan orang-orang Kristen ini dari kutuk. Melepaskan orang-orang Kristen ini dari kutuk. Ayo, terkutuklah katanya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu menjadi corong terhadap Kristen? Ayo. Itu bang. Biasan itu bang. Perumpamaan. Perumpamaan itu. Baca Yohanes 16 nomor 25. Baca. Yohanes 16 25 dibaca. Yang saya tanya, Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan
hukum Taurat ini untuk Kristen? Ayo jawab. Juma, senang kali Juma ini. Ya, kenapa Om? Enggak, ini ada anak Batak ini ngundang. Oh ya, TV ngundang. Ya. Silakan naik ke atas. Enggak. Silakan. Jadi, gini Juma. Silakan ke sini, Bang. Suruh aja ke sini, Bang. Suruh ke sini, tapi kalau ke sini jangan suruh yang lain turun. Juma. Iya. Iya, senang kali Abang Juma ini ya. Senang lah, senang. Senang kali. Harus senang dong. Iya, enggak ini anak Batak mau ngundang itu. Oh. Nah, Edis TV ngundang ya. Siapa lagi? Nah, Siapa lagi yang ngundang, Bang? Suruh ke sini. Iya, aku nyampaikan aja cuma. Iya. Ya. Sampaikan ke kalau dia sama- bahwa Bang Suma nunggu di sini. 2 lawan 1. Saya sendiri, mereka berdua, Edis Enggak, dan sendiri sama anak sendiri Batak. aja cuma. Enggak, Apa ya 2 harus dua lawan sekalian. satu? 2 Edis nunggu. sekalian. Saya juga nunggu di sini. Edis, anak Udah berapa Batak. kali? Udah berapa kali Nanti dia selangkangan aja datang? yang kau bahas, Sudah cuma. berapa kali kemudian dia datang? Tapi ketika dia datang disuruh orang lain turun. Dia mau berduaan dengan Bang Suma. Ada kelainan Selangkangan dia aja itu. nanti kau bahas. Jangan, kalau bicara selangkangan itu membahas Tuhanmu. Tuhanmu tanpa selangkangan keluar dari dubur. Paham kau? Ada orang hamil, tapi tak ada lubangnya di depan. Terpaksa masa kehamilan ya lewat di belakang lah. Jadi jangan kau bawa selangkangan kau. Tanpa selangkangan kamu tidak punya Tuhan. Barangkali kau. Saya mau bertanya kepada semua orang di sini. Agama mana di dunia ini Tuhannya keluar dari selangkangan? Kristen. Mati meja. Makanya yang ngomong selangkangan memancing saya bertanya gitu. Ada tato di itu tatonya di mana Bang Handi? Di lengan atau di paha? Di paha dong. Berarti ada selangkangannya Tuhannya. Ada lah. Aduh parah ini. Udah dah, udah. Orang sakit hati biarkan aja. Si Edis itu dulu itu penggemar nasi bungkus. Masih ingat? Enggak Bang Handi, bukan kita takut. Dia sudah di luar negeri. Ya. Dia tidak mencari kebenaran. Kalau kita diskusi, apapun yang kita sampaikan tetap saja lebih dulu utama congor dia. Intinya cakupannya, muatannya menghujat, menista. iya betul. Iya, pasti itu larinya ke situ, menghujat, menista. Mau diapain? Dia di luar negeri kok, jadi dia bebas, dia mau ngapain aja. Kasihan umat Islam yang lain sakit hati. Kan kita sudah membuktikan. Teman-teman yang mau lihat dia bagaimana dikulitin, cari di Zulkifli Abbas Official, di pencarian. Cari Edis pasti muncul semua itu. Anda simak bagaimana dia dibal-balin di sana. Betul itu ada. Banyak, ada puluhan konten debat saya dengan dia. Mulai dari Lihat aja di sana. mulai di Zoom dulu ya. Iya, mulai dari VN Bang Andi. Iya VN. Dulu itu pernah sekali itu mengaku pakar Al-Quran. Dikasih Al-Quran nggak bisa baca. Masa ada pakar nggak bisa membaca? Itu loh, oten-oten yang suka menjilat pantatnya si Edis. Mengaku pakar Al-Quran tapi dia nggak bisa membaca. Tuh, masuk akal nggak tuh? Itu aja lu pelajari dulu, oke? Pelajari dulu tuh. Pakar kok nggak bisa membaca. Disapa dulu tamu baru. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Wahyu. Kristen apa Islam? Dibuka mic-nya, Bang. Islam. Oh, ada yang mau disampaikan? Silakan.
Nggak ada. Nyimak aja. Oh, di bawah aja Ini ya Bang ya. saya pengen dengar. Ya, kalau nyimak aja. Yaudah. Lanjut. Nggak itu Bang, tolong Bang jawab pertanyaan saya itu Bang. Kenapa orang Kristen kok menolak Matius 4 nomor ke-6 yang mana di situ nubuatan Mazmur yang mereka sendiri mengutip kalau itu tentang Yesus. Di ayat itu jelas Yesus akan dijaga di setiap jalannya. Tetapi kenapa mereka percaya Yesus disalib? Katanya Yesus dijaga di setiap jalannya. Tolong Bang, jelaskan Bang. Gurunda, jelaskan. Karena kalau kita berbicara mengenai Mazmur 91 adikku, ngambil data nomor 11, 12, 13, 14, kalau itu untuk Yesus, berarti mulai dari nomor 1 sampai nomor 16, semuanya untuk Yesus. Celaka itu. Berani mereka menyentuh Mazmur 91, maka mereka akan gigit jari. Sudah pernah baca dari nomor 1 sampai 16? Sudah. Benar kan? Benar. Apa kata nomor 16-nya? Dengan panjang umur. Betul? Betul. Apa kata Al-Quran surah An-Nisa ayat 158? Ayo. Barrafahullah ilai. Betul? Betul. Itulah yang dikatakan kemudian oleh Allah di dalam Ali Imran ayat 169. Jangan kau menyangka orang yang jihad itu, Yesus kan jihad, Nabi Isa kan jihad. Betul. Betul? Betul. Orang-orang yang jihad seperti Nabi Isa inilah jangan kamu sangka mereka mati. Sesungguhnya mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Berarti apa yang terjadi terhadap Mazmur 91 nomor 16 itu berkesesuaian dengan para nabi. Anak-anak Tuhan itu kan nabi kan? Betul. Nah, sekarang lihat di Mazmur 91. Dari data nomor 1 sampai data nomor 16 itu semuanya bercerita tentang kenabian. Yang terkait yang di sini adalah Yesus yang ada di dalam Matius 4 tadi. Masya Allah. Kalau ada yang mengatakan itu karangan, silakan kita buka data. Ayo. Betul di situ. Karena Rasulullah SAW pun pernah bersabda dengan hampir intinya hampir sama dengan Mazmur 91 nomor 16 ya, tentang Yesus ya. Iya. Makanya susah teman-teman kita ini. Susah untuk mereka membantah kita. Iya, di sini akan dijaga oleh para malaikat gitu loh. Kalau dijaga bagaimana mungkin Yesus celaka, apalagi sampai ditampar, diludahi kan? Teratuk batu saja akan dilundungi. Bagaimana dia diludahi gitu? Kan penghinaan itu. Ya. Kita baca sekarang- 16. Ya, silakan. 16-nya ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Diselamatkan, tidak disalib. Lanjut. Oke. Sekarang kita lihat di dalam Lukas 24 nomor 44, boleh bacakan Bunda Rahma? Lukas 24 44. Iya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Betul. Mazmur ya. Kita ambil satu ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita ambil dari Taurat. Sekarang kita ambil Mazmur. Boleh bacakan saya Mazmur 37 nomor 28. Mazmur 37:28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka tepuk tangan akan dulu. terpelihara. Oke.
Tapi anak cucu orang yang fasik Haleluya, haleluya. akan dilenyapkan. Akan dilenyapkan. Nah, Sama si Oten itu udah di atas ya, pan Padiko dilenyapkan. sabar saudara Tuhan Padi. Yesus berkati semua. Jadi kata Yesus harus digenapi tentang dia apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Mazmur 91 kan tadi sudah. Sekarang kita mundur. Mazmur 37 nomor 28. Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan kepada saya? Lukas 2:52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 15 nomor 9, Yohanes 10 nomor 17, Yohanes 17 nomor 24. Siapa yang dikasihi Tuhan di situ? Saya ulang, ambil salah satunya. Lukas 2:52, Matius 3 nomor 17. Ini ada berapa orang kita di sini yang muslim? Dinda Nathan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya butuh 5 orang. Bunda Rahma buka Lukas 2:52. Dinda Yonatan Matius 3 nomor 17. Sabar. Bang Handi Yohanes 15 nomor 9. Dinda Kores monitor buka Yohanes 10 nomor 17. Kemudian Ukhti Malena Melani Yohanes 17 nomor 24. Mohon buka. Kalau sudah buka, kalau sudah dibuka, dibaca dalam hati, nggak usah disebutkan. Nanti saya tanya, sebutkan siapa yang dikasihi Tuhan di situ. 1, 2, 3, hitungan ketiga, sebutkan nama tersebut. Yesus. 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 Bang Handi, siapa yang dikasihi di situ? Bang Handi. Oke deh. Oi, Matin Ron, kasih nama. Martin Roy anak buah. Semua data yang saya sebutkan tadi itu menyebutkan Lukas 2:52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 15 nomor 9, Yohanes 10 nomor 17, Yohanes 17 nomor 24. Yesus adalah orang yang dikasihi. Kita baca, ada yang bisa baca Yohanes 17 nomor 24? Itu aja dulu kita ambil. 1. Yohanes 17, 24. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadi. Aku sebelum dunia ada. Sebab Engkau Tuhan mengasihi aku Yesus sebelum dunia ada. Mazmur 37 nomor 28. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihi akan terpelihara selama-lamanya. Dalil. Amin, firman Tuhan. Inilah saya potong Bang sedikit. Padi. Jadi Yesus, Lukas 24 kata Yesus harus digenapi tentang aku. Makanya tadi saya masuk di Matius 26 nomor 24, anak manusia Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di Mazmur. Perginya dia itu dengan dibawa oleh malaikat. Perginya dia itu karena dia dikasihi. Tuhan tidak meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Karena Yesus itu adalah hamba yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada saat ada pencobaan pembunuhan terhadap dirinya, Tuhan tidak meninggalkannya, Tuhan menyelamatkannya, Tuhan memeliharanya sampai selama-lamanya. Mazmur 37 nomor 28 membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Tadi ada yang mau ditanyakan, silahkan. Gurunda, aku sebelum Padi. Tadi sebentar Padi. Dilebesarkan nih. Gurunda, Mazmur 91 ini terjemahan dari LAI, ini terjemahan dari ayat. Saya lebih jujur terjemahan ini nih. Sebab ayat, dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Ini membebaskan dari mana nih? Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Kalau di sini terjemahnya begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Nah, meluputkan ini bagaimana nih? Masih di situ juga ya?
Masih di Iya. Mazmur 1 juga, 91 juga. Boleh nggak saya Mazmur- minta tolong? Mazmur 91, silakan Gurunda. Oke. Bacakan nomor 8-nya dong. 8. Ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa di sini- fasik? Yudas. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Amsal 23 nomor 17. Masya Allah. Luar Amsal, biasa. Iya, Amsal berapa? 23. iya. Nomor 17. Makanya Oten lihat Bibelmu baru bertanya. janganlah hatimu Enggak, iri saya kepada bilang ini orang-orang yang lagi- berdosa. Sebentar, Lawak atau lagi ngapain? Padi, sebentar Padi, nanti setelah ini silakan. Amsal 17:23. Amsal 17. Ay, Kebalik, tidak kebalik. lolos juga ini, tidak lulus Iya, materinya udah. berarti. Udah malam soalnya agak gelit nih. Amsal 17 nomor 23. Nah, ini materi lama loh. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Yudas juga ini ya, Yudas juga. Dah, Yudas lah. Yudas berarti dia yang disalib, Gurunda, bukan Enggak, yang atas. tadi Mazmur 9108 tadi apa? Iya. Cuk, ulang dong. Oke, saya bacakan Yesus dulu. Ya. menonton dari jauh. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Yudas. Sekarang, Yudas. Mazmur. Orang fasik menerima suap, betul? Ya betul. Mazmur 91 nomor 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Geder, dah lanjutkan Gurunda, ini ada pasien Gurunda. Oke, Bang Fadi. Bang Fadi, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Disanggah, jangan bertanya, disanggah dulu. Iya, disangga. Dibuka mic-nya Bang Fadi. Ya. Jadi di situ kan sudah jelas itu. Ya, yang jelas. membelokkan itu Yudas kan. Iya. Ya menurut pemahaman saya Yudas itu Yang disalib. pengkhianat. Enggak. Nah. Nggak ada tertulis di Alkitab dia disalib. Hah? Ada kok tertulis Di mana dalilnya itu, Pak? di Amsal di ulangan 21 nomor 22 sampai 23 kok ada tuh. Ulangan 21 ya. Di situ Iya. mengatakan bahwa Yudas Yudas. disalib ya. Iya, Menurut betul. kepercayaan penghukumnya. Menurut Bepel Iya. di Al-Quran ada Yudas, Bung. Coba Anda baca. Iya. Oke. Saya akan baca. Iya. Jadi menurut semua yang disalib itu Yudas ya. Menurut Bible, enggak dengar tadi? Yes, Bible Iya, itu iya. kitab yang Anda pegang hari ini. Oke. Iya. Baik Bang, terima kasih lah. Saya Ya. berterima kasih. Gitu doang. Cuman begitu. Cuman begitu aja. Menurut Bible, ulangan 21 nomor 22 sampai 23. 23-nya coba kita lihat. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab engkau menguburkan seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dikutuk oleh Tuhan antara Yesus dan Yudas? Yudas karena menerima suap. Pintar. Apa alasannya Yesus yang harus mati di tiang salib? Sedangkan syarat untuk digantung adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 27 nomor 26. 20
5. Ayo. Bisa Bunda Rahma dibaca ulang 27 25 Bunda? Bisa dong. Iya, Ulangan 27:5. 25. Oh, 25. Ulangan 25 nomor Ulangan 27 nomor 25. ODDE. Pengaruh umur. Oke, kita baca. Terkutuklah orang yang menerima suap. Si Yudas. Untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Untuk Dan apa seluruh Yudas bangsa menerima suap? berkata, amin. Untuk membunuh Untuk Yesus. apa? Untuk membunuh Yesus. Ulangan 27, yang terkutuk siapa? Yang menerima? Yang menerima suap. Orang yang menerima suap setara dengan hukuman mati, betul? Betul. Jadi yang tertulis sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib, itu menuju kepada siapa? Kepada Yudas. Yudas. Selesai kita mata kuliah hari ini, kita selesaikan. Nanti dua kali pertemuan lagi, anak-anakku semua akan masuk di final untuk semester tahun ini ya. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan nilai error supaya cepat menyelesaikan perkuliahan di STT ini ya. Sekolah titik-titik. Oke, disapa tamu baru. Selamat malam, Bang Roy. Kok diturunin? Nggak kuat. Ya udah lanjut. Nggak kuat. Nggak akan kuat. Karena kenapa ya kalau kita bahas ini tentang penyaliban dan kita membongkar habis-habisan tentang penyaliban ini, mereka nggak kuat. Kenapa ya, Daeng Gurunda? Mereka nggak kuat kan? Mereka ini kan pasukan. Mereka ini pasukan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Kemudian mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Ada kita yang mau kemudian menghalang mereka, maka mereka tidak mungkin mau. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah saudara-saudara setan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Sedangkan orang-orang kafir hanya mampu kemudian berperang di jalan tagut. Apa itu? Bagi-bagi Indomie. Hanya itu yang mereka bisa. Maka kata Allah, faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Inna kaida syaitani kana da'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya mereka si setan itu sangatlah lemah. Jadi orang yang kemudian eksis dunia apologet menyampaikan berita kabar gembira dari Allah, yaitu kebenaran Al-Quran, perintahnya kemudian oleh Allah, faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Jadi kita nggak bisa diam. Selama saudara-saudara setan itu masih ada, tidak boleh apologet Islam itu tidur. Nggak boleh. Tidur ya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jangan menunggu digaji. Gajinya nanti di jannah. Karena tugas kita adalah memerangi mereka. Karena kenapa? Mereka sudah dari sejak dulu ya menyatakan perang terhadap Islam dalam hal akidah. Bukan dalam fisik ya, tapi dalam hal akidah. Apa buktinya? Bible mereka semua diambil istilah-istilah Al-Quran. Itu ngajak perang itu namanya. Perang logika maksudnya. Supaya mereka itu paham. Saudara, yang disebut Allah, kalau kitab kalian itu berasal dari Bani Israel, Allah itu ada di Mazmur 10 nomor 7. Apa artinya Allah? Alif lam mim he. Itu sumpah serapah. Jadi yang kalian sembah selama ini adalah
sumpah serapah yang kalian sembah. Sumpah serapah itu identik dengan iblis. Orang yang suka sumpah serapah itu berarti orang yang lagi marah. Sementara Rasul mengatakan la taqadaba. Kenapa demikian? Karena orang marah itu bersama dengan iblis. Orang yang marah itu gampang memberi sumpah serapah. Oleh karena itulah kemudian kita harus memerangi orang-orang yang pada diri mereka ada iblis. Mereka menyembah Allah katanya. Allah itu sumpah serapah. Oke ya teman-teman, coba yang bisa Ibrani Mazmur 10 nomor 7. Benarkah Allah di sana adalah sumpah serapah? Oke, selamat malam Irin. Islam apa Kristen? Dibuka mic-nya. Muslim. Oh, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya, Allah, ini Allah sumpah serapah. Atau kutuk, ya kan? apakah Betul? Bentar ya, pengirim tunggu. Ya, lanjut. Bunda. Allah. Bunda, mic-nya dibuka. Ya Rabbi, nggak kebuka ya nih. Sumpah serapah ya nih. Sumpah serapah. Sumpah Atau serapah kutuk. nih nomornya ya. Mana dia tanganku kah? Hijaunya di bawah nih. Sumpah serapah nih 0423. setindis ya nomornya nih. Nomornya 423. Kita lihat jadi kok apa? Allah nih. Ten. Sumpah serapah itu Allah. Lanjut. man rasa nak buat. Sakit hati kan? Oke, lanjut. Tamunya mana tadi? Turun tadi Gurunda. Selamat malam Sad Boy. Dibuka mic-nya Islam atau Kristen? Sad boy, bayi yang bersedih. Turun lagi. Yaudah lanjut lanjut lagi Bang Suma. Man rasa kok Oteng. Masih mau aku datang besok. Ini Bang Handi kemana ya? Bang Andi ada, Bang Andi kayaknya lagi minum jamu, udah marah-marah tadi. 9 oten bubuk semua. Materi apa? Lucifer. Tadi itu materi apa ya kata Allah? Kita lanjut tadi ya. Bunda Rahmaya dan Dinda Yonatan masih monitorkah di sini? Tadi Mazmur 37 nomor 28. Bunda Rahma boleh bacakan nomor 39-nya. Benarkah itu? Bunda Rahma coba. Matius 37 nomor 39 coba Bun. 39. Mazmur nggak ada Mazmur 27 39 Daeng. 37 39 enggak ada ya? Saya atau Bunda yang keliru ini? 39. Oh, ada. Ada. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Masya Allah. Jadi kalau berbicara orang benar itu dalam bahasa Ibrani itu Siddiq, atau kalau kita Siddiq hampir sama kan, Ibrani Arab Siddiq. Orang-orang benar, orang-orang yang terpercaya. Nah, di situ dikatakan di Mazmur 37 nomor 39, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tempat perlindungan orang benar saat kesukaran atau kesesakan. Nah, sekarang pernah nggak Yesus itu mengaku sebagai orang benar? Iya. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah Dan kebenaran, hidup dan kebenaran. Masya Allah. Coba bacakan Yohanes 8:45 Bunda. Yohanes 8:45. Iya. Maaf ya Bun, daripada ku panggil lagi wong ke sini. Saya kan murid Yohanes Bukan. 8
4546. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Berarti Yesus masuk kategori orang benar, betul? Betul. Satu lagi Bun, minta tolong Bun, Markus 12:14. Iya. Tepat biar banyak-banyak yang dari pioten. Mazmur 12. 14. Markus. Iya, Markus? Iya, Markus. Markus 12:14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga." Berarti Yesus ini sebab engkau tidak mencari muka melainkan dengan jujur mengejar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Harus kami bayar atau tidak? Berarti Yesus tuh poinnya dia jujur. orang benar. Yesus orang benar. Mazmur 37 nomor 39, orang benar diselamatkan. Betul? Betul. Merasa Makanya pertanyaannya Oten, dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga harus hukumannya sepadan dengan mati terkutuk tuh digantung? Kasihan kali. Nomor 40-nya bisa nggak Bun? Markus. Bukan, yang tadi. Kan Yesus mengatakan di Lukas 24:44, semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur harus digenapi, kan gitu? Iya. Mazmur 37 nomor 40 coba. 37:40. Tuhan menolong mereka dan mereka ini siapa tadi? Mereka tadi siapa? Yesus. Yang pertama Yesus. orang yang dikasihi, yang kedua adalah orang yang benar. Jujur, benar ya. Baca, Bun. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Siapa yang fasik tadi? Yudas. Yudas. Masya Allah. Allahu Akbar. Boleh 37 mundur sedikit Bun, di nomor 32. Mazmur 37 itu. 32. Orang fasik mengintai orang benar dan berkhianat membunuhnya. Berniat. Bukan berkhianat, Orang berniat. fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Ikhtiar itu identik dengan berniat. Usaha. Coba nomor 33-nya. Tuhan tidak menyerah. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Diselamatkan itu. Yesus pernah diadili? Ya, pernah. Apa kata Tuhan? Tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang fasik menyatakan dirinya terkutuk pada saat diadili. Ingat kata fasik tadi? Itu identik dengan kutuk. Nomor 34, minta tolong Bun. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku memang harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, semua yang kita baca tadi, orang benar, orang dikasihi, semuanya diselamatkan dan tidak dikatakan nantinya sebagai orang yang bersalah pada saat diadili. Melainkan ketika dia tidak dinyatakan sebagai orang fasik, berarti tidak dinyatakan dia itu sebagai orang terkutuk. Saya ulang ya, tolong teman-teman, ini bukan mengajarkan, enggak. Semata-mata untuk mengingatkan kita materi-materi kita di perkuliahan beberapa saat yang lalu. Anggap saja kayak gitu ya. Jadi tadi di dalam
Amsal 23 ya. Di situ dengan jelas dikatakan di bab 17-nya, orang fasik menerima hadiah suapan. Betul? Ya betul. Benar betul. ya? Nah, Iya. terus kemudian yang menerima suap ini adalah orang yang terkutuk. Betul? Betul, digantung. Nah, Ulangan 27 nomor 25. Orang yang menerima suap adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang menerima suap. Betul? Betul, iya. Saya ulang. Orang yang menerima suap adalah orang fasik. Benar ya? Orang yang menerima suap adalah orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang yang terkutuk. Betul? Betul. Orang yang menerima suap adalah orang yang terkutuk. Betul? Betul. Nah, berarti ketika diterangkan kemudian di dalam Mazmur 37 yang tadi, di situ dikatakan bahwasanya Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang fasik menyatakan terkutuk pada orang benar pada saat diadili. Jadi Yesus tidak akan pernah dikatakan terkutuk pada saat dihukum. Nah, sekarang yang dihukum di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk, sedangkan Yesus tidak akan pernah dikatakan terkutuk kepada dirinya berdasarkan Mazmur 37 nomor 34. Tidak ada ucapan terkutuk kepada dirinya. Karena kenapa? Dirinya bukan orang fasik, dirinya bukan penerima suap. Tidak akan pernah dikatakan kemudian kepada Yesus bahwa dia itu terkutuk di atas tiang salib berdasarkan Mazmur 37 nomor 34. Kalau tidak percaya, mari kita lihat di dalam pengajaran 1 Korintus 12 nomor 13. 1 Korintus 12 nomor 3. Saya baca atau kita? Saya. Coba kita baca. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Hai, Magani. Ayo, bagaimana caranya ini? Paulus sendiri mengatakan tidak ada orang yang karena bimbingan Roh Tuhan berkata terkutuklah Yesus. Jadi selama ini orang yang berkata Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa mereka, itu roh apa yang masuk ke dalam dirinya? Ayo. Roh iblis. Bukan saya yang bilang, Bunda Rama. Bukan aku yang bilang. Izin nyapa dulu, ada Joy. Joy. Ya, silakan, Salam. silakan. Joy. Salam Joy. Selamat malam Joy. Selamat malam. Jajak. Anda dari Kristen? Jajak pendapat harus netral, Bang. Ya, Assalamualaikum retanku. Waalaikumsalam. Silakan. Gimana Pak? Gimana? Muslim apa Kristen? Aduh Bang Noise. Joy. Halo. Assalamualaikum Pak retanku. Joy. Muslim apa Kristen Bang? Aduh noise lagi. Kristen dia kayaknya. Joy, turun dulu. Nah, turun sendiri dia. Bang Handi. Ya. Bang Handi diam terus dari tadi, tapi kena pelanggaran. Kenapa ya Bang Handi? Nggak tahu, itu biasa. Itu ada jajak pendapat tuh disampaikan siapa dia tuh? Jajak pendapat. Selamat malam semuanya. Ya. Dari agama mana Bang? Saya netral aja Bang, jajak pendapat kok. Emang ada agama netral? Ya agnostik lah. Oh, agnostik. Anggap aja gitu ya. Jangan dianggap Bang, bener-bener Anda agnostik apa enggak kok kita yang suruh nganggap? Enggak, kalau saya kan bisa berperan sebagai
netral gitu loh Bang, karena saya kan Saya juga jajak bisa bang, pendapat tapi nggak boleh gitu. Harus punya identitas. gitu ya. Ya saya Muslim lah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, nggak boleh gitu bang. Boleh saya menanggapi yang tadi ya, bukan menanggapi sih, maksudnya saya mau bertanya aja, saya kan baru belajar juga nih. Iya, Enggak silakan. bang, minta maaf dulu, dia tadi ngaku agnostik. Nggak boleh kalau muslim kayak gitu bang. Enggak gini loh, kan saya mau berperan sebagai yang melakukan jajak pendapat Nggak gitu loh, boleh kan bang, nggak boleh ngaku-ngaku kalau agama bang. gitu ya. Ya sudah, maaf. Iya, Silakan mau silakan. bertanya apa? Ya, tadi kan ada dua opsi tadi ya, orang fasik itu siapa, Yudas gitu kan. Iya. Kalau kan Yudas itu kesalahannya kan melaporkan Yesus, menyerahkan Yesus gitu ya. Tapi ada satu lagi yang tadi juga disebutkan, Yesus putra Bapa tadi kan, itu kan pembunuh dan pemberontak ya kan. Jadi kayaknya lebih pas kalau orang yang setimpal dengan hukuman mati itu adalah Yesus putra Bapa deh, yang disalib. Karena Pilatus sebagai kepala kepolisian Romawi gitu ya, atau apalah istilahnya di situ ya, itu sangat mudah lah untuk melakukan rekayasa penukaran Yesus dengan Yesus gitu kan. Ada beberapa ayat yang mendukung bagaimana Pilatus ini sangat ingin membebaskan Yesus gitu ya. Jadi ada beberapa ayat. Bentar ya. Pilatus mana dia? Pilatus pada Matius 27:17 itu kan dia sudah menawarkan, siapa nih yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus gitu kan. Kok bisa-bisanya dia menawarkan Yesus Barabas? Namanya aja sudah serupa ya, sesuai dengan serupanya di Anisa 157 ya, serupa, namanya itu sudah serupa gitu loh. Terus Lukas 23 ayat 20. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Lukas 23:22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Terus ada mimpinya istrinya Pilatus, nih menarik nih. Matius 27:19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi istrinya Pilatus itu tadi malam mimpi, jangan campur ya Allah, jangan ganggu lah orang benar, jangan ganggu Yesus itu ya yang benar. Terus dia di Matius 27:24 juga, ia mengambil air dan membasuh tangannya, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu dulu. Masih banyak sekali bukti-bukti bahwa bukan Yesus Kristus yang disalib gitu, masih banyak. Iya, Gimana, Pak. Pak? Jadi opsi selain daripada Yudas itu memang tadi kita sudah bahas di sini, itu adalah Yesus putra Bapa. Tetapi berdasarkan data Bible yang lebih akurat dari pengakuan Yesus, itu merujuk kepada sang pengkhianat yang menggantikan dirinya. Contoh yang tadi yang kita ceritakan di sini, bahwasanya yang terkutuk di atas tiang salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus Barabas penjahat nasionalis, tapi tidak diceritakan kemudian dosanya itu diantaranya adalah makan suap karena ingin menyerahkan. Kalau Yudas kan jelas menerima suap karena ingin menyerahkan Yesus. Dalam Matius 26
nomor 14 sampai nomor 16. Kalau Yesus Barabas itu tidak ada tertulis menerima suap untuk menyerahkan Yesus. Tapi kalau Matius 26, 14, 16 jelas Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Sedangkan di dalam Amsal 17:23 jelas di sana diterangkan bahwasanya orang fasik menerima suap untuk kemudian menerima pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap sebab untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Gitu Bang. Jadi data opsi kedua itu lebih kepada poin Yudasnya. Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Satu di antaramu adalah iblis. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai iblis, banyak poin yang terkait di sana. Pertama, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat membuat kesaksian palsu. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18 yang Anda baca tadi itu, di situ Pilatus mengatakan mereka ahli Taurat, mahkamah agama, orang-orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Makanya kedengkian ini melahirkan pengkhianatan dan penyuapan terhadap sang murid, yaitu Yudas. Nah, dan Amsal 21 dan 18, begitu juga Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang menggantikan orang benar, yang menggantikan orang jujur adalah dia yang mengkhianati dirinya. Tidak ada cerita kita temukan Yesus Barabas mengkhianati Yesus anak Maria. Yang ada Yudas mengkhianati Yesus. Itu Bang. Jadi opsi yang saudaraku sampaikan itu bisa betul. Tapi kalau kita kaji Bible, maka yang lebih akurat menggantikan Yesus itu adalah Yudas. Nah, coba buka di tafsir Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5. Catatan kakinya coba baca di bawah. Hukuman terhadap Yudas pada zaman itu hanya bisa berlaku dengan cara disalibkan. Jadi tafsir dari Matius 27 nomor 5 pun mengatakan bahwa Yudas mati dengan cara disalibkan atau disulah. Nah, saya kira begitu saudara jajak pendapat. Saya boleh sedikit ya, berpendapat sedikit. Iya, silakan. Kalau dalam hukum Taurat itu kan orang yang membunuh hukumannya kan dibunuh juga gitu kan. Kalau Yesus Barabas ini dalam dua ayat ini sangat jelas dia pembunuh dan pemberontak ya. Markus 15:7. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjara bersama beberapa orang pemberontak lainnya yang juga disalib di kanan kirinya itu kan. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Juga di Lukas 23:19 ya. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan, ya kan? Masalahnya adalah ketika narasi Yudas yang menggantikan itu rentetan skenario itu kan pasti orang Kristen akan tidak secara eksplisit nggak ada Yudas di situ gitu kan. Yudas kan nggak ada ceritanya di situ. Tapi kalau narasinya itu Yesus Barabas, maka turning pointnya itu cuma di satu titik, yaitu waktu Pilatus melepaskan salah satu dari dua Yesus.
Setelah itu ceritanya itu ya sudah, semuanya Yesus gitu kan. Yesus berteriak Eli Eli, itu bukan Yesus Kristus tapi Yesus dalam kurung Barabas. Terus kemudian Yesus diminyakin, yaitu Yesus dalam kurung Barabas. Terus apa lagi? Jadi lebih apa ya istilahnya, lebih mudah untuk tidak dibantah oleh orang-orang Kristen gitu. Saya izin ya, Gurunda satu data ya. Saya kasih data dulu Pak Sapanija. Izin. Coba baca di Matius 26 Bang. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Siapa yang menyerahkan Yesus? Yudas si pengkhianat. Ah itu. Celaka. Betul itu. Lanjut deh, Gurunda. Iya, tapi opsi yang tadi juga itu bisa benar, bisa juga benar. Yang disampaikan oleh saudara Jaya pendapat itu juga bisa benar. Kenapa? Karena Yesus Barabas itu adalah penjahat nasionalis yang mana beliau itu adalah pemberontak terhadap otoritas atau kekuasaan Romawi. Karena Pilatus ingin menyelamatkan Yesus Barabas, ya sekalian aja. Karena yang pantas mati menurut hukum Romawi yang memiliki otoritas tertinggi penghakiman atau penghukuman pada saat itu adalah dia, Pilatus. Maka bisa jadi yang dibunuh itu adalah Yesus Barabas, karena Romawi ini memiliki otoritas tertinggi dan kebetulan Yesus Barabas ini adalah penjahat atau pemberontak terhadap otoritas mereka. Sedangkan Yesus ini adalah orang benar, tidak menemukan sedikit pun kesalahan. Itu bisa jadi. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam menyikapi hal ini? Sikap kita ya kembali kepada Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kembali kepada pernyataan Allah. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Tidak, dikata Allah, sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal tersebut, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Itu yang terjadi, fakta itu terjadi. Sikap kita sebagai umat Islam kembali kepada Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke, silakan dilanjut. Izin ya. Jadi ada buku yang ditulis oleh pendeta Martinus Theodorus Mawewe, Doktor Teologi. Dalam bukunya berjudul Teologi Kemerdekaan, suatu ontologi tentang kemerdekaan dan pembebasan, menyebutkan Barabas diyakini merupakan seorang yang berasal dari sayap radikal golongan Zilot yang tengah mengangkat senjata melawan penjajahan Romawi. Ia menyamun sebagai salah satu taktik untuk melemahkan dan merusak perekonomian penguasa Romawi, khususnya kafilah-kafilah dagang yang merupakan mata rantai sistem perdagangan Romawi di Palestina. Ia adalah seorang pemimpin perjuangan pembebasan dari kekuasaan Romawi dengan cara-cara kekerasan. Nah, kalau orang ini yang dilepas, wah kan rugi besar untuk apa ya, untuk Romawi ya. Dia penjahat, dia pemimpin pemberontak, dia ini gitu kan. Nah itulah bukan suatu kebetulan bahwa Pilatus itu menawarkan pembebasan salah satu dari dua Yesus itu. Kemudian biasanya orang Kristen membantah, kalau Yudas yang disalib pasti dia teriak-teriak dong, saya bukan Yesus gitu kan. Kok Barabas ini bisa tenang banget gitu menjalani hukuman itu. Jadi analisa saya ya, pemikiran saya bahwa Yesus Barabas dengan Yesus Kristus, putra Bapa dan putra Mama itu bertemu kan di dalam penjara. Jadi mereka Yesus yang penjahat ini
menjadi murid terakhir Yesus, yang kadang-kadang di dalam hadis kan siapa yang disalib, murid terakhir Yesus gitu kan, yang paling muda gitu katanya kan, umur 33 sama dengan Yesus gitu kan. Nah, bertemu dan bertobat. Jadi kenapa kok kesimpulannya bisa bertobat? Nanti ada yang tentang Firdaus itu ya. Jadi Yesus Barabas ini bertobat dan siap menggantikan Yesus untuk menjalani hukuman sesuai hukum Taurat. Jadi siapa yang membunuh akan dihukum dengan dibunuh juga gitu kan. Nah, jadi entah disengaja atau tidak oleh Pilatus sekalipun, bahwa keadaan gelap gulita karena matahari tidak bersinar katanya ya waktu itu ya. Jadi Yesus Barabas ini karena dia memang Yesus kan, namanya juga Yesus, jadi dia dengan sukarela menjalani hukuman mati itu. Jadi tandanya adalah bahwa bentar, sebelum disambung bentar. Ini kata netizen, hampir semua netizen, 100% netizen di bawah lihat PT Anda, katanya Anda Kristen. Coba dicek. bukan, PT saya itu ada dialog saya dengan sang debater Rudy Yohanes. Ada dialog saya dengan Mikana, itu ada video tentang Unitarian, ada video semuanya tentang Muslim. Kalau dilihat dari sekilas, kok tentang semua ini, bahkan saya menuangkan ayat surat siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah gitu kan. Dia tidak haram baginya surga, itu ada di video saya. Silahkan di di follow, kemudian cek aja video saya semuanya, termasuk yang Esra Soru yang paling awal, yang terakhir saya bikin. Kamu bilang katanya Kristen Unitarian. Ya, tadi saya kan gini loh, saya kalau dialog sama, tadi sore saya dialog dengan dengan Pak Yonatan. Nah, Ustadz Wapi, Assalamualaikum. Guru ndak? Ustadz Wapi udah di Jakarta lagi. Alhamdulillah. Kan dia naik sepeda kumbang dari tempatnya di Jakarta itu mah dekat. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, suaranya. Masya Allah. Sehat Guru nda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lama-lama aku panggil Habib juga ini. Marga almarhum. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sampai September di situ deh. Gimana Bang? Sampai September. Insya Allah setiap bulan ke sini Bang, aman. Oh gitu. Itu mic-nya itu jauhin aja dulu 4 meter dari mulut, besar kali ya. Iya, kenceng. Insya Allah setiap bulan ke sini Bang. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Aman. Iyalah. Lanjut Bang Suma, lanjut. Nanti kumpul di Makassar ya. Kapan? Nanti kalau saya sudah punya duit, aku ajak kalian ke sini. Emangnya Bang Suma pernah gak punya duit ya? Maksudku kalau datang sini paling 20 orang. Tadi setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu gak punya duit, sekarang punya lagi. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Lanjut Bang. Iya, sip. Tadi Kristen nyamar ya, Ahi Yonatan. Mungkin Unitarian kali dia. Kristen Unitarian, dia ngaku tadi begitu. Debat sama saya tadi. Tamu baru, Assalamualaikum. Islam apa Kristen, Bang Yopi? Muslim, alhamdulillah. Muslim sejati. Ya udah, ada yang mau disampaikan? Silakan. Tadi saya masuk ke room ini OTN. Ya itu malah berbelit-belit kemana-mana. Harusnya Mama Bang Juma tuh ngomongnya. Dengan saya masih sedikit ilmu. Ya jangan naik Bang kalau kayak gitu Bang. Biarkan di room Muslim aja Bang, kita kumpulnya ya Bang ya. Ya siap. Soalnya kemarin saya masuk sini nggak susah banget.
Bang Juma, gimana? Mana Bang Juma, masih ada Bang Juma? Ada bang, ada. Kalau Aku di ngedengerin- sini. Kalau Ya. ngedengerin Bang Juma itu rasanya gimana gitu? Lanjutkan Bang Juma. Iya iya iya. Iya. Nah, kalau saya lihat dari cara ngomongnya abang ini dari timur, ya dari Papua ya bang. Bukan, saya mah dari Sukabumi. Oh, soalnya kayak orang Papua ngomong dari tadi. Masa sih? Saya orang dari Sukabumi, Mas. Oh, tapi lama di Papua. Enggak, saya mah di Jakarta. Sekarang Kenapa lagi- cara ngomongnya kayak orang Papua bang? Wah, Sunda saya mah. Benar nggak kawan-kawan yang dibawa? Benar nggak? Kayak orang Bang Papua Juma, beliau ngomong. abi mah ti Jampang, ti Sukabumi, lain ti Papua. Kumaha sih Bang Juma? Takut dia disebut orang Papua, takut. Iya 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 iya. Iya. Iya iya. Ini ada oke. Bang Erwin. Selamat malam Bang Erwin. Turun. Allahu Akbar. Ada lagi Bang Yopi? Ini ada yang mau ditanyain Bang Juma. Oke, silakan. Saya kan Muslim ya, dari lahir mungkin memang dari keluarga Muslim. Tapi susah banget untuk ibadah ini. Gimana Bang Juma itu? Keblok sama. Nah, ini yang menjawab ini harus adinda kita nih, Ustadz kita tadi. Syekh, Susah banget untuk Syekh. ibadah. mana Syekh tadi? Dinda Kores. Ustaz Wapi. Mm-mm. Susah ibadah maksudnya malas. Jangan dipanggil Ustadz, panggil Gus Wafi. Gus Wapi. Iya. Gus. Wah, kayaknya lagi pada ngobrol sama Bang Julius itu. Oh, di sana juga ada Julius. Iya. Ya sudah. 45. Bunda Rahma lah yang jawab. Karena mungkin kau pemalas bang. Ya, bagus ini saya suka. Jelas, itu kalau pemalas. Iya 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 iya. Itu makanya saya tanya, bagaimana ini supaya rajin ibadah. Bukan ibadah Hilangkan kemalasanmu itu. Bukan. Hilangkan kemalasanmu kemudian kau berpikir kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Kita akan kembali kepada Allah. Dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban apa saja yang kau lakukan selama di dunia. Allah menciptakan kita itu kan untuk beribadah. Aduh. Beribadah kepada Saya Allah. selalu ngomong begitu, cuman susah ngejalaninnya. Matilah kau kalau susah. Mati meja. Mati meja. Masa beribadah susah? Nonton TV lama-lama, main game lama-lama, beribadah sekian menit susah. Dan Dia mau debat sama Oten tapi ibadah nggak mau, aneh. Selamat malam, Saifuddin. Islam apa Kristen? Assalamualaikum Orang-orang yang begitu tuh ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah, terima kasih udah ditaikin ya host. Kangen banget, susah masuk nih. Aduh, ini mah orang Papua semua Gurunda yang naik. Ini Papua juga ini. Iya, sama Papua ini. Salam buat Bang Juma, semoga sehat selalu. Tak lupa buat Ya, semuanya yang amin. ada di Amin, room amin. sini, Amin ya Allah. saudara-saudara kita semoga Allah Subhanahu wa taala selalu ada buat kita. Tuh yang menanggapi yang barusan apa ngedul ibadah gitu, Bang. Ya, Lah itu mah kan ya emang susah sih udah tahu. Makanya mungkin belum tahu caranya itu kayaknya ya, Bang ya. Abang nangis kenapa ya, Bang? Enggak, kasihan aja. Kok males ibadah? Itu kan kewajiban. Kalau muslim apalagi muslim dari pagi, muslim dari nenek moyang itu kan. Sorry ini. Yang geus mata kitu oge manehna yang 30 kan neraka geus cicing we geus bae kumaha manehna atau urusan manehna. Nah, bawa kamera mare Bahasa di lokat Papua. Bang. tenang naon. Tenan naon geus. Bawa kalau kidul manian ku Prabu Kian Santang tah. Geus eta mah umat ontohot tah masih ontohot geus tong kubur di Saudara kubur. kokok.
Seberapa kokok? Doa atunya. Ya, Pun mangga. sadayana hatur nuhun. Mangga. Ditaikeun. Mangga, Ini mangga. Papua Utara ini. Kalau ini Papua Utara, teman-teman. Aduh, terima kasih banyak Bang. Terima kasih saya udah bisa ngobrol. Iya. Kadang saya kalau denger Bang Juma di Dekdog, di Rentog, kalau bahasa Sunda mah ya di Rentog, mungkin Bang Juma juga tahu ya. Saya pengen nangis Bang, saya sampai nangis. Iya, Kalau bisa, Masya Allah. kalau Bukan nyimak boleh sambil gitu. kakinya keinjak kaki meja, enggak? Enggak Bang, bener. Enggak, Bang. Iya. Bener saya Gini sampai aja Bang, yang dari Jawa Barat nanti tunggu September Gurunda mau ke Bandung ya. Nanti Amin, kumpul amin. kita di Bandung. Makanya saya Yang semua yang dari Jawa Barat ya. Makanya Kak, saya selalu nyimak. Ini tiap malam saya nyimak terus, bukan sampai nggak bisa tidur lah. Kadang jam 2 baru bisa tidur. Mati meja. Jam 4 udah bangun lagi. Iya, tahajud. Jangan, Bang. Enak kan? Bukan Masya tahajud ini Allah. denger ini malah. Tahajud dulu Bang, macam 10 menit. Tidak. Saya juga begitu. Pada saat saya diam, ada kan kadang diam beberapa saat tidur, Iya. bangun ibadah, matikan Iya, YouTube, iya. kayak gitu-gitu. Iya. Makanya sama orang yang suka bumi tadi itu seharusnya berdoa kepada Sang Pencipta agar gimana kita dimudahkan segala urusan. Jangan cuman kerja aja, sedangkan kita mati nggak tahu kapan gitu kan, Bang. Iya. Jadi Makanya saya kalau orang terima malas-malas, kasih. Bang, kalau orang malas-malas tuh ingat aja kematian. Justru itu Bunda, Tuhan itu benci sama orang malas sebetulnya mah. Sebetulnya mah itu yang Tuhan benci itu bukannya sama orang malas. Malas semuanya itu kan, kalau udah malas semuanya, malas semuanya itu kan, kalau udah malas semuanya. Aduh, ini Apep Oke, naikin lagi ini yang Kristen ya, teman-teman moderator ya. Aku turun aja ya, terima Oke, kasih siap. ya. Terima kasih Sami-sami. banyak. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada undangan nih mensyahadatkan di koma sebelah, habis itu saya balik lagi ke sini ya. Siap Bang. Iya, ada yang mau syahadat itu. Iya baik. Iya, Bang. iya. Makasih. Sama-sama. Masalah. Ada lagi yang mu'alaf. Subhanallah. Alhamdulillah. Kumal siapa, Abang? Aus. Solusi Pokoknya apa? Oh, bukan ya. Inspirasi bukan? Kan. Ini dari Bang Akal Sehat. Ya. Apep. Ya, teman-teman ada yang mau syahadat di situ, kalian silakan ke sana biar menjadi saksi. Nanti insya Allah balik lagi ke sini ya, teman-teman. Jadi saksi yang syahadat itu, masya Allah, kita dapat pahala, insya Allah. Bapak mau dipolo kan, buka kamera. Iya, siapa tahu mereka yang syahadat ini butuh untuk di-follow. Kalian support ya, kalian support untuk di-follow ya, teman-teman. Di rumah mana itu mau syahadat? Nggak tahu saya di rumah mana. Katanya Bang Akal Sehat itu yang nge-WA. Bang Hadi nggak ikut? Ikut kemana? Aku lagi di tempat tidur. Enggak, itu ke ini, ke apa? Ustadz Wapi itu. Ke tempat, ke rumahnya Bang Kores. Oh enggak. Di rumah mana sih mau itu yang sana? Di rumahnya si Julius apa di mana? Bukan, Bang Julius nggak buka room. Kalau mana? yang dari Bang Julius pasti ke sini. Nggak tahu, coba teman-teman dipantau di rumah mana. Aku lihat dulu rumah mana ya? Teman-teman dipantau di rumah mana. Oke, dilanjut. Disapa dulu tamu baru Bang Nukwar. Bang Nukwar, selamat malam. Islam apa Kristen? Buka mic-nya Bang. Ya, selamat malam. Ya. Saya beragama Kristen. Oke, terima kasih sudah jujur ya. Oke, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bang Handi. Buka mic-nya, Bang Nukwar. Oke, siap. Iya.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang saya ingin tanyakan, saya kurang mengerti tentang yang apa nih, ontem Mbak Yudas itu mungkin saya Sudah yang tap itu maupun sudah. Faisal, di room ini Faisal. Ini ada Bang Zuma di bawah. Ya Bang, silakan naik. Bentar ya saya. Oke. Udah Bang Akal tuh. Nah, udah ada beliau Bang di bawah Bang. Iya, Bang iya, Zuma. iya. Iya. Silakan Gurunda. Ada Gurunda di mana ya? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran gak ini? Kedengaran Gurunda. Assalamualaikum Bang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belum istirahat Bang Dan. Alhamdulillah Belum, Gurunda Masya sudah. Alhamdulillah Gurunda meluangkan waktu. Jadi beliau yang saya maksud ini namanya Bang Des Aki. Beliau di atas. Mungkin mau ngobrol dulu, silakan Aki. Waktu dan tempat. Namanya Bang Des. Oke, Bang Des. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bukan Ustadz saya, Bang. Masya Allah. Panggil aja Bang Suma. Iya. Gimana nih ceritanya? Ceritanya saya kan ditanya nih sama host atau sama teman-teman di sini, katanya kalau saya berpikiran seperti itu, katanya saya murtad, saya harus bersyahadat lagi. Saya pendapat itu Pak Ustadz ya yang lebih tahu sih tentang dunia itu kan di bidangnya gitu. Pendapatnya gimana kalau perlu saya bersyahadat lagi? Mohon maaf, Bang Akal sehat, noise kipas. Iya. Jadi dengar-dengar saudara kita ini pernah murtad ya? Iya dalam pandangan Islam seperti itu, Pak Ustadz, Pak Bang Juma lah. Saya panggil Bang Juma aja ya, karena saya lebih tua di usia sih. Iya, Masya Allah. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya, suatu kehormatan buat saya bisa berbicara langsung dengan orang yang saya banggakan. Benar, saya sampai mau nangis, padahal saya orang ini ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Di video YouTube ini kan suka banget sih, tapi saya orangnya udah gak percaya juga sama Islam. Tapi lihat orang ini logis banget gitu, gak pernah kalah belain agama saya, gitu kan. Masya Allah. Iya. Masya Allah, Bang. Alhamdulillah kalau kemudian hatinya kembali untuk memeluk Islam, meyakini Islam itu agama yang benar, dinul haq. Ya itulah memang tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Ya semata-mata datang ke bumi untuk kembali meninggalkan bumi. Nah, tadinya Abang cenderung kemana selepas Islam? Ke Katolik, Protestan atau? Ya intinya secara ini lebih ke Kristen sih. Soalnya kan nomor HP saya juga udah dikirim waktu 2 bulan yang lalu itu. Mereka ngajak di Zoom kan, saya tidak tahu sih kan orang kampung kalau saya di sini. Jadi kita belajar Kristennya di sini. Jadi saya pertimbangkan kata RBN itu sama grup CP itu, katanya ayo datangin kamu gereja di kota di Garut. Nah nanti kamu nanya, dia ngasih itunya. Cek di Google aja. Ya, saya cek di Google, oh iya ada. Saya bilang Katolik itu, ya nggak apa-apa katanya kan, sama Tritunggal juga katanya. Oh ya udahlah. Tadi kan jadi saya mau ke Kristen aja lah awalnya, belum masuk punya agama. Tapi bukan karena keyakinan juga sih Pak Juma ke Kristen juga kan, karena mungkin ada hal menyangkut aja di Islam itu ya yang saya ragukan gitu, seperti itu.
Tapi kalau lihat Bang Juma, justru saya malah debat juga dengan Kristen di grup Kristen, sama CP juga dengan akun-akun palsu saya. Akhirnya karena saya belajar kalau abang lagi ceramah misalkan saya kutip gitu, bawa ke mereka, pakai pertanyakan juga. Jadi gitu pikir saya juga, jadi membela agama saya agak enak juga sih. Gitu. Coba dinaikkan Ustadz kita, Ustadz Wafi. Saya naikkan Ustaz. Iya. Ada Gus Wafi di bawah. Nah, ini beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ya, lanjut Bang. iya. Sudah berapa lama Bang meninggalkan Islam? Berpaling dari Islam maksud saya. Setahun lebih lah, setahun lebih. Udah nggak percaya total gitu kan. Iya. 1 tahun lebih. Iya. Oh. Ya. Tapi sekarang ini ketika kembali ke Islam sudah membulatkan hati untuk taat ibadah. Insya Allah, justru ini juga ingin dijadikan saya motivasi, Bang. Kemarin kan saya ngomong mau Jumatan, kata Bu Mika, kamu kan murtad, ngapain Jumatan? Oh iya, dipikir juga di rumah sama saya, iya. Paling formalitas kan kemarin Jumatan kalau saya berangkat misalkan. Gak berangkat juga aslinya, duduk aja di rumah, cuman turun aja dari Komal gitu kan. Masya Allah. Iya. Tapi paling tidak rindu akan prosesi ritual ibadahnya umat Islam kan? Iya. Pasti. Dan sekarang sedikit pun tak ada lagi membenarkan Kristen? Tidak ada. Termasuk Yesus tidak lagi dianggap sebagai Tuhan, enggak ya? Tidak. Oke. Bagaimana teman-teman? Beliau kita minta buka kamera atau gimana ini? Silakan Gurunda. Terserah Gurunda bagaimana, dan identitas beliau juga sudah kami pegang Gurunda. Iya, Bang ini saudara Mang ini bisa buka kamera nggak nih atau gimana? Bisa, tapi saya lagi sakit Pak Bang Juma. Lagi sakit. Itu tahu. Gak apa-apa, Sakit. tapi saya gak pakai headset, jadi kalau suaranya gak kedengaran, tapi kalau wajahnya gak apa-apa sih. Iya. Ini pengikutnya sudah berapa orang pengikutnya? Pengikut siapa? Pengikut saya. Oh iya, silakan teman-teman di follow abang kita ini biar bisa buka kamera. Ya, Udah tolong buka, teman-teman yang di bawah ya Bang tuh follow Bang Mang Des biar beliau bisa buka kamera. Dan Bang Des nggak apa-apa buka kameranya, handsfree-nya di mulut, kameranya agak diletakkan agak jauh biar nampak wajahnya abang, sehingga lebih afdolnya lagi kira-kira kalau bisa kelihatan wajah abang di depan saudara-saudara yang lain gitu. Silakan Gurunda. Iya, silakan Bang, dibesarin. Host minta tolong dibesarin saudara kita ini. Ya, Siapa? Insyaallah. Iya. Oke. Sakit Ini beliau, Aki. sakitnya bukan dirawat di rumah sakit. Berobat Saya jalan. gak pernah ke rumah sakit Pak, takut. Oh, takut disuntik. Iya, takut meninggal juga sih. Hah? Takut menikah? Takut meninggal, makanya saya takut mau berhenti murtad, takut meninggal. Beliau takut karena Jadi kalau- kondisi sakit Bang Suma, maksudnya beliau di penghujungnya pengen kembali ke Islam. Beliau sakit sekarang. Oh iya. Jadi gini Dinda, Gus Wafi, beliau ini tadinya Muslim, kemudian beliau murtad, masuk Kristen, dan di sana tidak melihat adanya kebenaran, dan setelah melihat beberapa debat Islam Kristen ternyata beliau lebih cenderung kembali melihat bahwa Islam ini ternyata betul adanya. Akhirnya beliau kembali lagi. Ya. Siapa?
Maaf ditutupin badannya, tutupin jangan sampai kelihatan tidak pakai baju. Nanti kena. Iya betul. Iya bang. Bukan korban misionaris ini, Bang Mang. Iya, dia korban misionaris, Bang. Korban misionaris ya? Iya, menurut informasi beliau tadi pagi, dia sudah berhubungan dengan CP dan CS-nya. Ya. Korban ini, korban misionaris ya. Misionaris yang ada di sosmed atau yang langsung ke rumah? Di sosmed. Oh di sosmed. Oh di sosmed. Iya. Oh, bagaimana buka kamera? Sudah pakai baju mungkin abang? Buka kamera, kita prosesi syahadat dulu. Habis itu kita mohon doanya Gus Wafi. Silakan Mang Desta. Tolong Mang Desta kalau bisa dikenakan baju yang pantas, dalam artian pakai baju, buka kamera, layaknya pengen apa ya, berhadapan dengan hal yang luar biasa gitu loh. Jangan pakaian serampangan gitu Bang, kalau bisa ya, tolong. Setelah siap buka lagi kameranya. Tolong teman-teman dibantu follow ya akunnya Bang Desta biar bisa buka kameranya bagus. Bang Desta kalau sudah siap tolong ya Ustaz Wafi, Ustaz Zuma sudah ada. Kalau udah siap tolong disampaikan. Oke, Masya Allah. Maaf ya Kita barusan langsung Pak ya. lagi tadinya kan saya perjanjiannya nggak mau di on cam sih atau di WA gitu kan, takutnya kan saya di sini. Nggak apa-apa Bang. Lebih afdal lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kalau dalam kondisi sakit nggak apa-apa. Yang penting badan tertutup sehingga tidak rungkat abang pada saat prosesinya. Gitu aja barangkali ya, karena dia lagi sakit juga. Iya, udah bagus. Oke. Silakan Aki. Batuk ya? Sakit batuk ya bang? Flu? Saya flu, Bang, meriang. Oh iya, memang lagi pancaroba ini sekarang, banyak orang yang meriang. Oke baik bang, tangan kanan nunjuk ke atas sebagai simbol tauhid kita. Ya, satu Tuhan, simbol tauhid. Baik, ikuti saya bang. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu. Diulangi bang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, beliau sudah kembali ke dinul Islam, agama Islam. Abang tinggal dengan siapa, Bang? Ibu saya Dengan ibu? Istri? Istri kebetulan nggak ada sekarang. Oh, siap. Ini satu lagi, Bang, ya, di luar daripada syahadatain tadi, saya ingin Anda mempertanggungjawabkan kemudian ucapan ini nanti ke depannya supaya tidak lagi kembali kepada agama yang tadi, ya. Oke, ikuti saya, Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Amin. Subhanallah. Ya. Selanjutnya Dinda Guswafi, mohon supaya didoakan abang kita ini, mudah-mudahan beliau bisa istiqomah, diberikan kemudahan dan dilapangkan rezekinya, baik urusan dunia maupun akhirat. Silakan. Masya Allah. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dengan niatan semoga kita semua yang ada di sini, keluarga kita, saudara-saudara kita selalu dijaga oleh Allah imannya sampai akhir hayat kita, dan suatu saat di akhirat kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah, diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah wal salamah wal istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma khtim lana bil Qur'an, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sudah Bang, lanjut Bang. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Bang, keberatan deh kalau misalnya saya kasih sedikit untuk beli obat? Enggak ya? Enggak dong? Enggak ya? Oke. Bisa DM enggak nomor rekeningnya ke saya? Enggak punya rekening? Jadi gimana dong? Saya kirim duit pakai apa? Email? nanti Aki lewat Miss Kavita linknya. Nanti maksudnya nanti link dulu sama dia. Nanti ada nomor rekeningnya, baru nanti disampaikan ke Aki setelahnya. Biar nanti diurus dulu sama inilah Miss Kavita. Mungkin ada nomor rekening yang bisa didapat dari mereka di sana, Aki. Setelahnya nanti diberikan ke Aki. Boleh. Siapa yang anak-anak apologet yang dekat dengan beliau ini, siapa yang dekat perkampungan atau tempat tinggalnya gitu maksudnya? Ada enggak? Daerah mana dia, Bang? Daerah mana? Bang siapa? Bang Mang. Garut. Barat, Kalimantan Timur. Oh, Jawa Barat. Garut, Jawa Barat. Kapan Garut. kita ke Kalimantan, Garut? Garut mah dekat. Dekat Bandung, dekat situ. Masa nggak ada nomor rekeningnya abang? Anaknya kek atau paman, tante, kakek, nenek, opung? Ada Pak Ustadz, kalau yang keluarga ada, kalau yang keponakan sih. Ada punya keluarga gitu? Ada. Nah, bisa nggak nanti minta nomor rekeningnya?
terus sampaikan ke sahabat kita yang ada di sini. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah. Bisa. Ada teman-teman yang bisa komunikasi dengan beliau? Sama Miss Kavita Gurunda, beliau yang atur Iya semua. Bang Zuma. Miss Kavita. Iya. Oh iya. Nanti abang, iya. Di nomor Excel ku berarti ya, kontak di sana ya. Oh iya. Iya Bang. Iya. Oke, saya tunggu besok. Bisa nggak? Insya Allah. Saya besok. Nanti pagi. Iya. Saya maaf Pak Otong Bos. Saya ini mau ucapkan mimpi sih bisa komunikasi dengan orang saya apa ya, kagumi. Bukan mas. Kalau ada rezeki. Saya ini suatu korban. Kemarin saya nggak benar itu nggak sia-sia gitu perjuangan saya untuk itu nggak sia-sia perjuangan saya apologet nomor kan favorit saya sih, banggaan saya. Iya, Bang Desta ditutup aja kameranya Bang Desta supaya suaranya bagus. Ditutup aja kameranya biar kedengaran sama Bang Zuma suaranya. Iya. Iya. Luar biasa tuh kalau misalnya apa ya? Seorang muslim Islam kemudian murtad lalu kembali kemudian kepada Islam itu sendiri, masya Allah luar biasa ya. Jadi saudara kita ini perjuangan Gurunda. Saudara kita ini hampir saja ya, kan memang dia sudah terjerat. Siapa aja yang kemudian menggiring saudara kita ini untuk menyembah kepada Lucifer? Menurut beliau itu yang pertamanya CP Gurundaku. Oh, CP dan CS. CS, iya. Oh, iya. Sebelum kita pun belum kenal lama ya sama Bang Desta ini, ada baru mungkin 1 bulan inilah awal pertama kali beliau masuk ke Komal saya, beliau menanyakan tentang agama, kemudian sempat saya marah ya Bang Desta ya, saya marah karena beliau telah ingin pindah dari Islam. Dan menurut pengakuan beliau, setelah saya marah hari itu besoknya langsung sholat maghrib. Dan kemarin Jumat terakhir beliau mau sholat Jumat, saya marahin juga. Saya bilang, buat apa kamu sholat Jumat kalau kamu tidak kembali dulu bersyahadat. Iya. Oke. Yang bukan orang, yang bukan yang dimarahi saya ini, bukan Mbak. Bukan itu orang lain. Oke, masya Allah. Ya, kalau di Islam itu kan tidak ada kepura-puraan, tidak boleh kita pura-pura murtad, itu nggak boleh. Pura-pura murtad itu ya murtad beneran. Murtad beneran. Nggak boleh. Cuma, ya. Itu kan saya bikin piti-piti agnostik itu kan di kampung juga udah pakai bajunya. Saya kan di sini udah tahu semua orang sini apakah harus pakai baju ini kan di sini. Iya. Jadi tadinya sudah sempat menyembah batu sakar. Nah ini serius saya bertanya, apakah sama seperti Kristen yang lain? Kristen yang lain kan memang penyembah batu sakar tuh. Karena kan mereka menyembah Yesus. Yesus kan tidak mungkin tidak punya batu sakar ya kan. Mati di salib itu kan batu sakarnya ikut mati. Abang ini sempat menyembah ke sana. Iya sih sebenarnya dari dulu saya kan juga mau dikirim kalung salib itu sama Erben ya, Pak Erben itu kan. Oh, jadi mereka menggiring abang ini untuk nyembah batu sakar juga gitu, sama seperti mereka. Iya. Oh alah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan ikuti Metatron, itu penyembah batu sakar itu. Jangan diikuti dia. Iya. Maaf boleh silakan. tanya Bang Dah, maaf boleh, batu zakat itu apa sih? Itu kepalanya Erwin. Sepatu. Ya, kepalanya Erwin si Metatron yang ada di bawah. Itu batu sakar itu. Oh, namanya batu zakat. Kok selop sih? Iya. Jadi kalau ada yang namanya Profesor Metatron, kalau ketemu panggil aja batu sakar. Nah, dia itu penyembah batu zakar dia tuh. Iya, izin Gurunda Jorok kan, bukan jorok ya. Bukan. Sebentar dulu sayang ya.
Gurunda gini, tolong berikan kami wejangan karena memang fenomena adanya orang-orang seperti ini ditambah dengan sepak terjang logika yang menghasilkan penghujat-penghujat kekomal sehingga bisa mempengaruhi orang-orang yang awam. Mungkin ada wejangan dari Gurunda, Akin aja juga, mungkin buat pegangan buat kami dan orang yang mendengar untuk bisa tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan sementara lagi bergerilya dengan nilai maupun dengan ajakan iming-iming tertentu. Silakan Gurunda. Ya, pada intinya kesimpulannya itu aja saya menghimbau kepada seluruh umat Islam tidak usah nyimak ya komal-komal batu sakar, gitu ya, penyembah batu sakar itu nggak usah dinonton karena di situ penuh dengan tipu muslihat, mereka ada saudara setan. Kalau di Al-Quran kan jelas diterangkan oleh Allah bahwa tipu daya iblis itu sebenarnya lemah. Tipu dayanya iblis itu sangat lemah. Tetapi yang memperkuatnya kemudian adalah adanya orang-orang yang menjadikan tipu daya setan itu sebagai senjata untuk menyesatkan umat yang lain. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang ini, penyembah batu zakar manusia itu yang membuatnya kuat. Sehingga saya minta dengan hormat teman-teman muslim, jangan nonton, jangan masuk ke komal-komal penyembah biji zakar manusia. Jangan. Mending masuk ke komal-komal umat Islam, muslim. Toh di sana ada juga Kristen yang masuk. Ya. Jadi nggak usah masuk ke sana. Nah, mungkin ada ilmu dari Dinda Gus Najak, silakan. Dek, ditambahin, Dek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja karena yang disampaikan oleh Bang Zuma sudah cukup mewakili teman-teman. Jadi penghujatan di Indonesia ini sangat masif ya, yang kemudian datang dari orang-orang Kristen ini. Saya sebenarnya risih teman-teman, mengatakan kata oknum itu risih. Kenapa? Karena jumlah mereka itu banyak. Dan kalau kita lihat di video-video mereka, baik di YouTube ataupun yang lain, penghujatan Islam ini sangat masif dan pendukungnya sangat banyak sekali. Sehingga cukup risih untuk mengatakan kata oknum itu. Nah, dan di dalam surah An-Nisa, Al-Quran sudah menerangkan bahwa jangan kita duduk kemudian bersama mereka para penghujat. Daripada Anda, teman-teman muslim, meramaikan komal-komal penghujat ini, alangkah jauh lebih baik ramaikanlah komal-komal yang kemudian di sana ada diskusi, ada Islam yang bisa membandingi dan menjawab hal itu semua. Dan para ulama contohnya Imam Ghazali sudah menyampaikan bahwa salah satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah ahmak. Ahmak itu artinya dungu, teman-teman. Dungu itu maksudnya memahami suatu perkara yang besar padahal kapasitas dia itu masih sangat cetek sekali. Orang Kristen baca kitab aslinya Yunani, Ibrani aja gak bisa. Mau memahami Al-Quran yang merupakan bahasa Arab yang kosakatanya jauh jutaan lebih banyak daripada bahasa Yunani dan Ibrani. Maka sangat tidak mungkin mereka bisa memahami Al-Quran tanpa memahami ilmu-ilmu yang menunjang untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Kitabnya mereka diajarkan dari kecil itu sudah berbentuk terjemahan. Maka mereka tidak akan bisa mengkonfirmasi kesalahan itu tanpa harus belajar original teks. Sedangkan umat Islam, kita sejak kecil diajari dengan kalimat bahasa Arabnya. Sehingga ketika ada penyimpangan satu huruf saja, maka umat Islam akan ramai satu dunia. Maka dari itu Allah turunkan Arab di Mekah, yang dulunya Arab adalah orang-orang jahiliyah. Secepat kilat Allah merubah Mekah dan Madinah menjadi masyarakat yang ilmiah. Tetapi ketika Kristen datang di barat, mereka baru merasakan kebebasan setelah mereka keluar murtad dari Kristen dan menjadi ateis. Kira-kira seperti itu Bang Zuma. Lanjut. Masya Allah. Dan bahkan sampai mereka botak, masih usia muda, botak kepalanya, licin kepalanya, kayak balon diisi air loh kawan-kawan. Tapi sampai hari ini juga mereka nggak bisa baca Ibrani Yunani. Yang namanya Metatron itu, Prof. Tapi nggak bisa baca Ibrani dan Yunani. Percuma botak.
Kenapa dia botak? Bukan karena dia belajar Bible. Botaknya itu disebabkan karena sampai hari ini dia masih mikir bagaimana caranya ban mobil yang di belakang itu bisa mendahului ban mobil yang paling depan, yang ban depannya. Sampai hari ini nggak dapat solusinya, botak dia. Sakit hati dia, botak sendiri, mikirin kayak mana caranya. Ini setiap saya ke bengkel, bocor, dan yang paling cepat bocor itu adalah ban belakang. Kenapa demikian? Karena ban belakang ini selalu dia pikirkan kayak mana caranya ya supaya ban belakang saya ini bisa mendahului ban depan. Ya nggak bisa lah tuyul, makanya kau botak kayak tuyul. Bukannya belajar Bible, malah botak mikirkan itu, mikirkan ban belakang supaya bisa lambung ban depan. Metatron. Nah itulah ya, jadi betul yang disampaikan Adinda tadi, Masya Allah. Ya silakan. Ya, Aki ini satu orang lagi nih mualaf kita. Beliau adalah mantan pendeta Bang Filipus. Beliau juga pengen sekali menyapa Guru Da. Bang Filipus dibuka mic-nya. Bang Filipus, silakan. Dari tadi dia. Dari tadi saya sudah sakit, nggak perlu kali saya nyapa Guru Da. Ini sahabat saya, Dinda saya juga ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Teman-teman Oke, saya jawab dulu ya yang komentar di bawah. Izinkan Bang Zuma, bukan membela Anda ya, tapi saya membela juga akidah ya. Izinkan saya mengomentari satu orang yang di bawah akunnya berkata begini. Sejak kapan Satpam menjadi gurunda? Oke, saya jawab ya, lah Yesus sendiri Satpol PP jadi Tuhan. Apa itu Bang Satpol PP? Kata siapa dia Satpol PP? Iya, tadi kan Bang Akal. Iya, Bang Akal tadi kan sudah kita bahas itu juga. Iya. Ternyata Yesus pernah Satpol PP di kota Yerusalem. Oh, sudah dibahas. Aduh, terlambat saya berarti. Saya kira bukan dibahas di sini. Ya udah, Satpol PP dia lebih jahat dari Satpol PP. Satpol PP tugasnya menertibkan dan menyita setiap pedagang-pedagang nakal yang bandel, dibilangin untuk jangan berjualan di trotoar atau di halaman masjid atau di halaman perkantoran. Nah ini orang cuman berjualan di masjid-masjid, di pelataran bait suci, nggak di dalam loh ya, di halaman. Sama juga sekarang kan gereja-gereja paling banyak sekali dari arah timur, arah barat. Terima kasih sumbangan dari Bapak Sopir. Terima kasih Pak Sopir sudah memberikan partisipasi, Tuhan memberkati. Selamat jalan, semoga tiba tempat tujuan dengan selamat. Di jalan-jalan itu macet mobil-mobil karena ada kantin-kantin pembangunan gereja di mana-mana, yang mana juga ada kotak-kotak sumbangan, itu kiri kanan nyegat mobil minta sumbangan gitu loh. Sama. Nah, Satpol PP-nya Yerusalem. Bait suci. No. Kena dia sama Satpol PP. Malah menghancurkan dia. Kalau Satpol PP dari dari Pemda Yerusalem lain, dihancurkan semua, dilepasin burung-burungnya, domba-dombanya kan nombok orang kan, kasihan. Jadi bangkrut para pedagang. Bukan disita lagi, itu dihancurkan, burung-burung dilepaskan, keledai-keledai, kambing, domba semua, babi-babi dilepaskan, lain masuk ke legion. Jadi lebih kejam mana? Satpol PP Pemda Yerusalem atau Pemda Jakarta? Yerusalem lah. Pasar Tato lagi di Paha. Wali kotanya Herodes waktu itu. Iya. Betul. Gimana sih kau? Satpam jadi gurunda ya, kalau dia belajar dari hari ini Satpam, besok pagi jadi kiai malah. Karena belajar itu nggak mesti dia berinstitusi pendidikan. Nggak mesti. Sekarang multimedia kok orang bisa menjadi kiai dalam satu hari satu malam kalau bisa dia belajar sungguh-sungguh. Belajar 3.000 tahun pun kalau memang dasar otaknya dengkul. 2 hari dia baca Mbak Google aja atau nanya-nanya atau nyari di referensi, ya jadi guru ndak besoknya. Apalagi Bang Zuma. Kau belum lahir, mungkin Bang Zuma udah di media sosial debat. Saya bukan aja belum baru lahir, masuk Islam. Dinda, bukan. Beliau belum botak.
Saya sudah masuk ya, jadi apologi agama. Allahu Akbar. Saya kira juga Bang Zuma, Guru Bang Iya. Zuma itu enggak Sudah bisa. botak muka 1000. Oh enggak, muka 1000. Makasih. Gurunda ada Iya, ya, terima kasih. ada satu lagi yang saya mau sampaikan Gurunda ini terkait dari ini sayembara juga. Saya belum tahu apa yang udah nyampe di telinga Bang Zuma, Ustaz Naja dan Gurunda semua bahwa ada sayembara yang dikeluarkan umat Muslim atas nama Kang Denny. Beliau minta buat mereka Kristen yang menghafal minimal 4 kitab kanonik, dalam artian salah satu di antara penulis Bible ini, Paulus, Markus, Lukas, Matius, dan lain-lain, akan diberi hadiah. Kalau mereka bisa menghafal lagi, akan diberi hadiah 100 juta. Dan sayembara ini terbuka untuk umat Kristen, ditunggu sampai tanggal 25 bulan 10 2025. Hadiahnya 100 juta Gurunda, dan ini sudah diekspos kemana-mana. Kok beda Bang Akal? Beda ya. Kalau yang adik terima dari Bang Denny Kim, bagi Oten yang bisa membaca menghafal 25% dari Bible-nya, hadiahnya 100 Ya, juta. itulah. Nah, kalau Ya itulah bagi yang 25% itu dari 4 Bible, dari 4 ya. kanonik maksudnya. Nah, kalau untuk pendeta yang bisa mencari satu ayat bahasa kata-kata seronok itu 100.000. Nah, bagi siapapun yang bisa menemukan kata-kata tak seronok dalam Al-Quran, sudah terkumpul 18,716 miliar. Tuh. Gimana kalau gini, Mas Akal Sehat? Tantangan itu saya terima sampai bulan 10 kan? Gimana? Bukan buat orang Kristen yang ngasih Bukan umat buat Muslim orang yang Kristen. sediain. Iya. Kagak buat Dari Kristen, mana karena tantangannya? fenomena selama ini mereka tidak hafal kitabnya, jadi dibuatin sayembara biar hafal. Saya kira tantangannya kalau umum saya daftar dong. Enggak, jangan Aki, buat Kristen aja maksudnya. Tantangan dari mana itu? Sayembaranya dari mana? Bang Denny Kim apa ya? Denny Itu Kim. iya. Iya. Oh, Denny Kim yang Ustadz yang mu'alaf itu ya? Iya. Yang betul. Chinese. Betul banget, Iya. 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 Saya tambahin deh. Bagi mereka yang ini, yang bisa sesuai dengan sayembara itu, saya kasih 100 orang sunat gratis. Orang Kristen, iya, sunat gratis. Iya. Sunat gratis 100 orang. Dan alat sunatnya itu pakai gergaji tangan. Saya pikir mau dibawa ke laser atau apa. Tapi berani, Benny Kim ini berani ya Ki, dan dia serius. Kemana-mana diminta tuh saya menyampaikan itu, dan beberapa teman juga diinformasikan, dan beliau open, alamatnya beliau jelas, beliau ngasih alamatnya, dan sayembara ini berlaku untuk Kristen. Tujuannya bukan menghina ya, tetapi memancing minat Kristen untuk menghafal kitabnya. Karena selama perdebatan ini Ki tidak pernah ditemuin ada yang bisa sampai sekian persen menghafal kitabnya Ki. Itu tujuannya. Ya, Bang Akal sebentar. Coba buat saudaraku mungkin bisa dikosongkan satu kursi. Kita ingin juga ada Oten yang mau naik. Jangan, nggak usah, Oten. Ntar ngomongnya ngawur lagi di mari. Ya mungkin Mang Desa mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan buat gurunda-gurunda di sini, Bang Zuma, Ustaz Naja, dan yang lain-lain. Silakan dulu Mang, sebelum kita gelir ke yang lain. Silakan Mang Desa. Iya Pak Ustadz. Dari saya cuma menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyak untuk saya kembali ke jalan Oma dan tidak kembali ke jalan yang seperti kemarin-kemarin. Itu saja sih Pak Ustadz. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Mang Desta, ngapain ke sana? Saya dari sana, bahkan lulusan sekolah pendeta. Nih, tuh jadi muridnya Bang Zuma. Ngapain ke sana? Mau jual pisang di pelataran Bait Suci. Ntar dihancurin lagi sama Satpol PP. Mending di sini aja.
Iya. Sama beliau ini sama Bang Joma ini bangga itu. Itu di situ bangganya saya. Orang tidak berpendidikan saja kan bisa terinspirasi, apalagi saya. Gitu kan. Saya juga ke situ arah berpikir. Tapi alhamdulillah lah masih sempat kembali. Masya Allah, hidayah itu berarti Allah itu terlalu baik buat abang ya. Saya nggak tahu kalau sama orang lain kemungkinan Allah udah tutup hidayahnya. Allah tidak bagi lagi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar begitu. Alhamdulillah. Saya justru iri dengan dengan Mamang ya. Karena udah begitu masih diberikan ini, betapa sayangnya Allah sama Mamang begitu. Luar biasa Allah. Yang lain belum tentu. Padahal sudah masuk di cengkraman si CP dan teman-temannya. Masya Allah. Sama Airben itu loh Bang Gurunda. Ya, apalagi Airben. Airben kan debat dengan saya di Gerah Mu'alaf aja nyungsep. Masa dia mampu membuat orang itu ke virus? Aneh. Filipus loh, siapa sih Filipus? Iya. Airben diajak diskusi itu bukan dia yang kita lawan. Laptop. Berpoin. Laptop. Iya, saya tanya sama dia. Itu kan kalau di Gerah Mu'alaf kan live open cam kan kalau di YouTube nih pakai StreamYard lalu. Di Gerah Mu'alaf tahun 2021 kan saya debat dengan dia. Oh, saya debat sama mesin ternyata ya. Itu malunya itu 7 turunan malunya itu saya ternyata dari tadi ya Pak Pendeta, saya panggil dia Pak Pendeta terus kan, Pak Pendeta RB ini kayaknya saya disuguhkan ya Gerah Mu'alaf ini gimana, saya bilang menampilkan saya berdebat dengan mesin ternyata karena orangnya nggak ada di sini. Ya modal PowerPoint apa itu debat kayak gitu. Ya jadi mending dia nggak usah hadir ya kan, kirim PowerPoint-nya aja. Iya udah selesai, kasih tema, kirim PowerPoint, selesai, tutup sesi. Ada juga Bang Dinda, lain lagi kita ngundangnya pendeta lain untuk debat offline, tapi ada mereka yang kirim WA ke tim kita minta 200 juta. Sejak kapan kita minta dia yang hadir? lucu kan? Lucu. Kita panggil MYM waktu itu, pendeta siapa yang siapa lagi nih? Esra Soru. Ada lagi yang Deking Adas. Kita undang orang itu. Tiba ada yang muncul ya. Dia hanya penutup jendela gereja, tiba-tiba minta 200 juta minimal. Satu orang. Nyari duit kok segitu amat. Nggak kualitas banget nyari duitnya. Ya kalau misalnya dia yang diundang, wajar. Ini bukan mereka yang kita undang. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada Dinda Ardiansa, sekretaris API, sampaikan kepada dia, boleh 200 juta. Boleh. Tapi dengan syarat dia harus bisa Ibrani dan Yunani untuk menyaingi kita yang bisa kemudian pemateri kita bisa bahasa Arab, kan gitu. Bahkan ada yang bisa Ibrani dan Yunani. Ya mereka kitabnya mereka sendiri mereka nggak bisa. Minta 200 juta. Apa tuh? Apa itu? Apa nggak konyol orang itu? Memalukan diri mereka sendiri. Mohon maaf Kakak Host dan Bang Kasih dan Bang Dam, mohon maaf ini ada yang di bawah minta dan tolong naikin ini mau diskusi. Saya bukan ada moderator. Saya turun aja Gurunda, itu ada nabi palsu di bawah itu si Luga Tambunan. Jangan, selama dia belum bisa membuktikan Yesus pernah jadi RT, itu tak akan pernah bisa. Kan dia selalu mengatakan Yesus raja di atas raja. Saya katakan, bagaimana mau jadi raja? Jadi RT aja kagak pernah. Jadi kepala Satpol PP mungkin pensiunan dia Purnawirawan Satpol PP ada banyak buktinya. RT raja segala raja dari Hong Kong. Jadi RT nggak pernah.
Pusing dia. Gimana kalau kita nggak apa-apa bang, dibalik kita yang hadir kita dikasih 200 juta itu melawan mereka, tidak apa-apa. bener lagi bener. Ya, bisa jadi dikasih ya dibanding mereka. Iya, soalnya gini teman-teman, ini biar fair ya. Mau nyari yang bagaimana di API ada, yang bahasa Arab ada, yang Yunani ada, ahli Ibrani ada, bahasa Inggris juga ada. Jadi lengkap. Mau milih musuh yang mana di API ada. Nah, yang maju Lina Wijaya, Agatha, Metatron. Bayangkan Metatron. Terus siapa itu namanya itu? kehidupan, Rekuantian. Inilah tukang ngepel di gereja yang mau ngelawan kan gimana? Minta 200 juta per orang lagi. Minta hotel, mobil, pengawalan. Mantap kali. Ini yang disodorkan cuma tutup panci, roti perjamuan semua. Gimana nih Bang Zuma? Kasih kesempatan buat satu orang mau naik ini? Boleh. Saya turun dulu bang ya. Saya yang turun karena ada orang Britain mau naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen aja, pastikan aja ada Kristen. Yang Kristen Siapa aja. yang Kristen? Maksudnya gini juga, kita tidak mau sampai di atas ini ngomongnya ngawur ngidul. Carilah yang memang mengedukasi atau bisa paham dengan. Masa Guru Ndasuma mau bawain orang sembarangan, gue nggak setuju sih. Tapi kalau ada yang memang punya ilmu bukan saya sahabatku, bukan Gus Wapi yang sudah lama nggak pernah diskusi. Dan kalau beliau pasti saya tertawa kalau beliau. Nah ini dia nih, kayak ketika beliau diskusi dengan Sofiatul, ya Allah ya Karim. Bang Habis air Juma, mata aku itu tertawa. si Sophia siapa si Agatha minta 200 juta, bayar aja lah, hitung-hitung buat nambahin biar semangat. Dia bisa apa bang? Dia cuma bisa karaoke. Nah, sebenarnya sebentar Bang Luga, sebentar. Ada ilmunya Bang Luga nih Bang Zuma. Sekarang dia sudah mendapatkan rumusan bahwa dalam konsep 31 itu Bapa ibunya Yesus katanya dan putranya adalah Yesus. Silakan Luga presentasikan ke Bang Zuma supaya Bang Zuma bisa nilai itu. Saya udah begini ya, kalau Kudus itu istri. Sebentar Bang Juma. Jadi gini, kalau saya ingin mendialogkan itu, menurut saya terlalu hina saya mendialogkannya di komal-komal seperti ini. Tapi saya mau mendialogkannya di ballroom, di kapasitas 1 juta orang ya, 1 juta orang yang datang. Oh iya, kelas saya bukan di TikTok kayak orang gila gitu. Tapi kalau 1 juta seat yang datang 15.000 orang. Loh, kenapa saya mengatakan seperti itu? Yesus ngomong ke saya itu kapasitasnya untuk kelas dunia. Jadi tolonglah cari yang kelas dunia. Ngomongnya juga di hall-hall yang ada di Dubai, bukan hall-hall yang ada tikus lewat. Iya. Karena itu terlalu mahal, menurut saya terlalu mahal. Jadi ini parah. Siapa ya? Metatron saya ajak dia waktu itu di acara Farik Naik di Malang. Dia bilang kok sama saya, Bang Luga, saya akan ajak semua teman-teman saya untuk mempercayai Bang Luga sebagai nabi. Jadi cuma gara-gara Sofiatul ini kan dia kan apa ya, dia masih malu-malu atau apa ya, dia nggak mau merendahkan hati sih. Kalau seandainya mereka merendahkan hati, mereka akan saya mediasi kok. Lo mau debat sama siapa? Gue yang fasilitasin atau gue yang menjembatanin. Tapi karena mereka tidak ada jembatan, langsung makanya mereka minta mahal supaya batal acaranya. Karena kan nggak mungkin kalian bayar mereka 200 juta kan gitu. Karena mereka belum punya kapasitas untuk ngomongin Tuhan dengan kapasitas yang benar. Ya kan, contoh misalnya Roh Kudus adalah ibu. Itu kan nggak nyampe otak mereka ke situ. Tapi kalau mau dipikir-pikir, Allah Bapa, anaknya, Roh Kudus ngapain? Nggak mungkin tantenya, nggak mungkin bisa jadi duda dong. Tuhannya bisa jadi duda. Iya dong. Tapi makasih ya Bang Luga, makasih ya sudah kasih saya apa ya namanya,
tema untuk membahas. Saya pinjam videonya Bang Luga itu kemarin untuk dijadikan video lelucon di YouTube saya gitu loh. Banyak nonton Nggak loh berapa ribu. apa-apa. Kalau kita Makasih, menjadikan sesuatu lelucon yang memang bukan lelucon, orang juga ngerasa ini garing gitu loh. Jadi intinya gini aja sih. Terkait ala bapak, anak dan istri gitu loh. Saya bawa itu. Sekarang begini ya, kalau oke lah, saya jelasin sedikit ya. Kenapa saya bilang Roh Kudus itu istri? Pertanyaannya, istri dan suami itu kan menyatu dia dalam suatu pernikahan. Nah pertanyaannya, Roh Kudus itu keluar dari mana sih? Dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Kalau dia keluar dari Bapa, ya berarti dia adalah istrinya. Iya betul. Kecuali keluar dari tetangganya, keluar dari misalnya dari sebelah utara, bapak di selatan. Ini kan dia keluar dari bapak, berarti kan sudah menyatu dong. Apalagi dibilang Tritunggal. Tritunggal itu kan tidak bisa dipisahkan. Apa yang nggak bisa dipisahkan? Justru suami istri yang nggak bisa dipisahin. Gitu. Jadi kalau orang Kristen tidak mencapai atau menolak Nabi, ibarat kata dia sedang kehilangan 7 triliun gitu. Jadi makanya saya jadi sebenarnya orang-orang si Sopiatul ini juga mikir, kayaknya Bang Lugan yang benar nih. Cuma kan kalau kita Bang Lugan benar, nanti kita dihujat lagi sama teman-teman Kristen lain. Jadi mereka sebenarnya mau percaya tapi takut kehilangan teman, karena kan Lucifer ini juga menawarkan pertemanan juga kan. Tapi teman-teman yang mau ke neraka emang rame. Ya karena kan yang mau ke jalan kebinasaan juga banyak. Yesus bilang lebarlah pintu menuju kebinasaan, tapi sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Kira-kira seperti itu dulu. Ini tasawuf Kristen ini. Ini tasawuf Kristen, ahli sufinya Kristen ini. Iya namanya juga udah rasul. Luga lihat di bawah Luga. Yang typingin kamu orang Kristen semua itu ngamuk. Turun Luga. Iya turun. Karena kenapa? Karena jujur Tuhan sudah 5 kali mengatakan kepada saya kalau saya itu akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Ya kalau mereka mau jadi orang tergembel ya itu dari kalau lah. Ini orang-orang di bawah ini kok yang Muslim aja lah yang benci Luga, kok kenapa ini oten sih malah minta Enggak. Tapi tuh Lina Wijaya minta bayaran 200.000, 4 orang 800.000 loh. 200.000 apa 200 juta satu orang, jadi semua 800 juta, belum lagi sekarang begini, lu sebenarnya lu mau jualan atau mau memberitakan Injil? Kita kalau memberitakan Injil, kita tidak akan memberatkan orang, karena tujuan kita kan ingin membawa orang kepada jalan kebenaran. Kecuali misalnya memang standar bayaran kalian segitu, ya nggak masalah. Tapi kan kalau itu memberatkan kalian, iya kan? Ngapain juga? Ini satu-satunya cara menurut gue itu cuma mau cara halus untuk minta dibatalin. Ngapain harus minta 200 juta? Gue yang namanya pelayanan dibayar 1 M siap, dibayar 1 triliun siap, tapi nggak dibayar juga siap, gitu loh. Betul. Itu nggak jadi patokan. Intinya lu tunjukin dulu prestasi lu. Nah si Lina Wijaya emang prestasinya apa coba? Kan tukang sayur. Masuk lagi si Agatha. Lagi mau cari suami juga. Aduh, belum jelas semua kondisi. Pilihlah orang, jangan nanti giliran udah. Ya sekarang sepak terjangnya apa coba? Pernah nggak dia misalnya atau khotbah di depan gereja lah? Oke, kalau bukan debat seperti gue 7 kali debat demokrat muka kita, setidaknya dia pernah khotbah di depan gerejanya gitu loh. Pernah khotbah katanya di atas pohon. Gimana mau? Pernah nggak dia kopdar sama-sama lo pada? Ayo Bang Juma, aku mau ketemu dong. Bang Andi, ketemu kita yuk ngopi-ngopi dulu lah. Kan setidaknya tunjukin mental serem dong. Yuk ngopi yuk, ntar gue yang traktirin deh. Berapa sih? Paling 15 juta. Nah kalau udah bisa begitu, baru layak dia diundang dengan bayaran besar. Nah ini cuma ngoceh-ngoceh.
Iya kan, nggak jelas dari mana manusianya, dibaptis juga belum, terus mau jadi pembicara, mending lu suruh masuk neraka aja mereka. Ya gua ngomong kayak gini gak sembarang ngomong, gua pendebat senior, gua tahu siapa yang mau diundang gitu. Bukan berarti undang gua nih, nggak perlu ngundang gua, tiap hari juga lo ketemu lu. Iya kan, jadi artinya bagi gua tuh undang mengundang tuh nggak penting. Yang penting ada nggak kualitas yang akan kita sampaikan. Iya, nggak takut dia gak di guru, dia minta masa mau minta dibayarin juga bodyguard. Bodyguard apa sih? Dia butuh pengawalan bodyguard, dibayar juga bodyguardnya tuh. Nggak perlu pakai bodyguard, datang aja ibu-ibu 5 orang. Ngapain? Nggak ada bodyguard, ketemu Bang Zuma. Gimana gue mau bawa bodyguard? Ngongkosinnya aja gue juga belum bisa, ya kan? Tetapi begini, bukan berarti karena gue nggak bisa ngongkosin, gue nggak bisa bawa 1000 orang. Tapi kan kita ini kan tujuannya kan mau santai, mau ngobrol. Bagi gue begini, kalau hanya untuk pukul memukul, bagi gue itu nggak terlalu penting. Tapi yang gue takutin adalah kalau gue kalah debat, itu yang paling gue takutin. Makanya gue nomor satukan tuh gue menang debat dulu. Bagaimana strategi? Wah, ke-mute itu, jangan di-mute, siapa yang mute? Siapa yang mute? Enggak, dia sendiri yang mute. Enggak ada mute, enggak ada moderator di sini. Oke, artinya gue yakin dulu lo menang berdebat. Kalau sudah yakin menang berdebat, maka lo gue yakin nggak akan ada terlalu banyak permintaan karena lo akan menang debat. Tapi kayaknya menurut gue mereka belum yakin. Kenapa mereka? Enggak, bukan yakin? Gitu gak. Dia itu yang penting dibayar, pulang bawa duit, menang belakangan. Oh enggak, bagi gue lebih baik gue nggak bawa duit kalau gue kalah. Ngapain coba? Gitu loh. Walaupun orang bilang gue, oh lu gak kalah, iya, nggak masalah sih orang mengatakan gue kalah, tetapi gue di dalam hati gue yang terdalam kan, oh gue yakin nih bahwa gue menyampaikan ini dengan sukacita, dengan penuh dengan kemenangan, dengan kedahsyatan. Makanya mestinya mereka ini gak hubungin lu dulu sebagai penghubung, mestinya hubungin lu dulu. Itu yang benar. Harusnya kan siapa tuh, si Edwin, Bang, abang kan sudah ngenalin saya ke Farik Raik, udah ngenalin saya ke Doditan. Tolong abang kasih masukan-masukan dulu bang. Ini ada mau pertempuran melawan Juma dan kawan-kawan. Apa saran-saran abang? Paling gue bilang, lu gue baptis dulu, baptis Islam di Priuk. Kalau dia mau, berarti top, udah gue dukung loh, ya kan? Tapi kalau lo nggak ada basa-basinya sama gue, lo perang sendiri, ya lo nanti kalah ya udah lo aja. Masalahnya gak mereka itu nggak diundang, dia nawarin diri nggak diundang, nawarin diri itu minta tarif. Iya. Gimana sih? Nah, kakak diundang. Ya setidaknya masuk dulu kayak ke komal-komal kayak gini, misalnya siapa? Si Agatha masuk. Latih-latih mental dulu. Jangan cuma di komal sendiri kayak orang gila gitu loh. Di komal sendiri kan ada nanti orang bertanya lo nggak bisa jawab. Paling lo bilang, pertanyaannya terlalu ini, diturunin. Ya, gue baru naik. Si Luga diturunin. Lalu gimana lo mau mental lo bisa terlatih? Coba lo masuk ke komal-komal muslim dulu dalam tempo 1 bulan ini, lo fight sampai jambak-jambakan. Nah kalau lo udah punya pengalaman di komal muslim, lo fight, baru bisa nantang orang. Iya kan? Mau nantang siapa kek, si Juma atau si Donditan segala macam. Nah ini masuk ke komal kalian aja mereka nggak berani, terus mau nantangin debat terbuka gimana sih? Wah. Bilang aja lo mau cari duitnya doang 200 juta itu. Bang Luga kalau ngomong nggak pakai mikir tepat betul ya. Justru ya, salah kalau mikir. Loh. Justru salah dia kalau mikir. Kita ini kan kalau nggak pakai mikir. Mau menginvasi suatu kota atau mau menginvasi suatu bangsa, ya kita mulai dulu dong masuk di komal-komal kayak gini kan, ya kan? Ini kan komal muslim nih. Nah, latih dulu mental lo. Kalau lo udah kuat begini, nanti lo di debat terbuka pun lo nggak canggung, udah santai. Betul. Nah ini kalau lo masuk kayak gini aja nggak pernah di debat terbuka, yang ada muka lo terpucat sepanjang hari. Tegang aja semua kayak si Edwin kan. Si Edwin diundang Richard Lee, lihat aja mukanya. Coba kalau si Edwin ngundang gua, bang tolong dong dampingi gua, pasti suasananya jadi beda, suasananya jadi santai karena
udah ngikutin arahan-arahan kan. Nah ini mau minta arahan sama Sopiatul. Lah Sopiatul juga nggak tahu ada di mana. Bang Luga, sebentar Bang Luga, kita siapa yang baru naik dulu nih? Ada Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan. Mbak Sinta. Cuma mau foto-foto ya. Ya, Oh, mau kalau foto. enggak ini kita ini aja turun aja kalau ini kan, kalau enggak mau ngomong. Iya, jadi begitu. Jadi si Edwin suruh dulu ke kantor gua sama si Agatha, ya kan? Si Lina Wijaya ya, bertiga ya. Suruh dulu ke kantor gua. Mau nggak dia dibaptis? Kalau dia nggak mau dibaptis, udah gua nggak ikutan dah. Gua aja yang main sendiri. Jadi artinya gini Luga, sekarang waktu dan kesempatan untuk presentasikan apa yang telah kamu pelajarin terkait dengan ibu Yesus itu tadi. Ini lagi banyak nih 1.400 orang yang ikutan. Jadi begini ya. Iya. Ya. Gini, hubungan antara Yesus dengan Bapa udah jelas, hubungannya adalah anak. Anak itu kan dekat, anak tunggal lagi, udah terlalu dekat, ya kan? Itu satu poin. Ya. Pertanyaannya begini, Bapa sayang nggak sama Yesus? Oh jelas, Yesus Bapa sampai turun kan dalam awan di Gunung Tabor. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Bapa tuh sayang sama Yesus Kristus sebagai anaknya. Pertanyaan kedua, ini yang paling ngeri. Sayang nggak Bapa sama Roh Kudus? Yesus berkata, barang siapa menghujat anak, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Wah, ngeri. Posisi Roh Kudus ini ngeri. Iya kan? Nah pertanyaannya, kalau sudah anak menyebut barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, kira-kira Roh Kudus itu siapanya Yesus? Sampai sebegitunya. Bang Luga, Yesus. sebentar, Bang Luga, saya potong dulu. Ini ada Aki Petalempu nih. Assalamualaikum Aki Petalempu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, lu nggak janji melulu. Janji apa nih? Perasaan gue nggak Iya, pernah katanya janji. mau kasih duit. Duit? Oh, kalau masalah duit nanti tinggal dikirim aja nomor rekeningnya kan susah. Gampang, main japri aja DM. Nah, gila. Loh, gua ini gimana sih? Yayasan gua kan minggu ini jadi, dan orang sebelum yayasan gua jadi, orang udah nawarin gua banyak banget. Ada yang Rolls Royce, ada yang Alphard, tanah 10 hektar, duit segala macam. Belum lagi yang Pak Tahir. Pak Tahir itu rupanya suka nonton video gua. Sampai dia ngomong sama mereka, "Kamu kenal Luga nggak?" "Ya kenal Pak, itu teman debat saya." "Itu Luga tuh luar biasa loh." "Oh, debat itu top chair," dia bilang gitu. Yang ngomong Pak Tahir loh, yang orang terkaya nomor 7 di Indonesia, yang punya Bank Mayapada. Nah artinya gue ini memang pendukungnya memang luar biasa lah kan gitu. Haleluya. Nah terus yang kedua begini, Roh Kudus itu dikatakan dia keluar dari Bapa. Nah pertanyaannya, dia ngapain di dalam Bapa? Setahu gua yang berada di dalam diri kita cuma satu, itu cuma istri. Yang bisa menyatu dengan kita adalah istri. Dikatakan dalam kitab Kejadian, mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya telanjang, tetapi mereka tidak malu. Artinya hubungan yang paling terdekat di alam semesta ini itu hubungan suami istri. Makanya sampai dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Kalau dia keluar dari Bapa, nggak mungkin tetangganya, nggak mungkin pembantunya. Yang bisa keluar dari badan kita cuma istri. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Adam kan nyari-nyari nih, dilihat kucing, singa, kok nggak ada yang cocok nih sama gua nih. Akhirnya Tuhan bikin dia Pertanyaannya satu. pertanyaan yang baru kamu angkat itu bahwa tulang rusuknya dari Adam, itu dari ayatnya di Bible di mana? Kejadian pasal 3. Nanti kamu baca, tulang rusuknya Adam diambil untuk membangun seorang perempuan. Nah, jadi artinya Di mana? di Kejadian pasal 3 lah, ayatnya saya kurang hafal, tapi cari aja di situ ada tuh Kejadian pasal 3. Nah, jadi Roh Kudus itu dikatakan keluar dari Bapa. Terus dikatakan Roh Kudus itu bisa menginsafkan dunia akan dosa.
menuntun orang kepada kebenaran, dan dia keluar dari Bapa, dan dia juga memberikan kuasa kepada Yesus. Yang bisa memberikan kuasa kepada anak itu cuma ibu loh. Kenapa gue bilang cuma ibu? Loh, anak itu keluarnya dari ibu. Nggak ada anak keluar dari pohon. Dikatakan, aku menerima kuasa ketika Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, burung merpati inilah yang memberikan tuntunan, arahan, dan kuasa kepada Yesus. Cuma satu jawabannya, tidak ada lagi. Nggak mungkin tantenya atau nggak mungkin pembantunya. Karena Yesus bukan menggaji Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada Yesus, berarti Roh Kudus itu ibunya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ada kata ibu di dalam Alkitab? Lo baca sejarah penulisan Alkitab di abad ketiga dalam bahasa Aramaik itu banyak sekali artikel-artikel yang mengatakan Roh Kudus adalah ibu. Ternyata inilah yang dihilangkan oleh raja siapa ya? Raja Gresek lu punya lu. Itu dihilangkan oleh gereja Katolik dan juga raja siapa tuh ya, raja lupa gua itu. Jadi dihilangkan nih artikel-artikel ini. Bukan Raja Konstantin atau siapalah begitu. Jadi sosok Roh Kudus ini dihilangkan. Nah, dan gue percaya pengenalan akan Roh Kudus ini akan dipulihkan sesuai dengan nubuatan Daniel pasal 12. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan menyelidiki kitab suci dan pengetahuannya akan bertambah. Habakuk 2:14, pengenalan akan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi sempurna. Nah, ini adalah pemulihan sebelum apa? Sebelum kedatangan Mega Kristus, yaitu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nggak mungkin dong Tuhan datang tanpa pemulihan. Dikatakan dalam Maleakhi 4 ayat 5, Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan supaya Tuhan tidak membunuh bumi. Sebentar dulu, Bang Luga, sebentar dulu Bang Luga. Saya baru ketemu nih sama Abang Peta Lembu. Assalamualaikum, Peta. Di mana sekarang? Di rumah, mana? di Makassar. Iya, tadi rencana juga mau ke situ tadi ikuti Bang Zuma, cuman tiba-tiba ada tamu. Iya. Opening lagi. Itu betul. Iya. Mana kabar? Ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Masih di Malinoke atau sudah pindah? Bukan, di Sapaya sekarang, Sapaya. Oh, Sapaya. Alhamdulillah. Ini Messi mau tanya-tanya ini, siapa tahu masih ada sisa saya mau dikasih Luga itu tulang-tulangnya. Enggak, saya ada yang menggelitik saya ini, Bang Akal Sehat. Saya mau tanya ke Bang Luga. Tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa, betul Bang Luga? Betul, kan ada ya. Betul. Sekarang pertanyaan yang sangat sederhana dan mudah kita pahami. Dia Tuhan. Ini statementnya luar biasa nih. Kan gitu Bang Luga ya? Iya betul. Kalau Luga keluar dari rumah, berarti kan sudah meninggalkan rumahnya Luga. Betul. Berarti udah terpisah dong. Oke. Boleh saya tanggapin? Oh, boleh sekali. Nah, begini, betul. Yesus itu kan diutus oleh Bapa. Iya kan? Keluar dari Bapa. Pertanyaannya, kalau dia diutus oleh Bapa, berarti dia adalah hambanya Bapa, kan gitu kan? Hambanya Bapa. Nah, yang jadi masalah begini Bang, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Kalau dia hamba, berarti dia juga tetap minta kuasa dari Bapa. Itu kalau hamba diutus lalu minta jatah, minta kekuasaan dari Bapa. Tetapi berbeda dengan Roh Kudus Bang. Dia diutus oleh Bapa, tapi dia tidak minta kuasa dari Bapa. Kuasa itu sudah ada di dalam diri dia, dan dialah yang memberikan kuasa itu kepada Yesus.
Betul, tidak salah itu. Kalau gini, kalau Yesus, kalau Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus, fix Roh Kudus itu hamba. Tapi kalau Roh Kudus kuasanya dipakai oleh Bapa, berarti istrinya. Coba itu doang, Bu. Rumusnya coba itu doang. Saya ulangi lagi gini. Kalau Roh Kudus diutus oleh Bapa dan menerima juga kuasa dari Bapa, semuanya dari Bapa, fix Roh Kudus adalah hamba. Yang jadi masalah, menurut pengakuan Yesus, dia tidak menerima kuasa dari Bapa, dia menerima kuasa dari Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus keluar daripada di dalam diri Bapa? Untuk apa? Ya karena loh, berarti kan kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, ya berarti menunjukkan kalau Roh Kudus itu memang sangat dekat dengan Bapa. Nah, pertanyaannya saat ini, sekarang pertanyaan kedua. Yesus keluar dari mana? Yesus juga keluar dari Bapa sama. Iya, sama-sama kan? Nah, pertanyaannya Yesus anaknya, maka kemungkinan besar juga karena sama-sama. Bang, maaf sebentar, aku dapat laporan dari TikTok ini disuruh keluar dulu. Kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Aku keluar dulu, nggak bisa Bang, kalau aku lanjutkan aku ke Bennett ini. Apa penyebabnya itu? Nggak tahu. Kenapa bisa? Nggak ada Sebentar. apa di Bennett ya? Buat dulu. Ke Bennett Bang, Masih ada kalau aku Bang Cuma lanjutkan. di sini. Sebentar. Ini nih Matius 27:52, dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mana datanya? Udah belum? Udah. Nggak, udah belum kesurupannya. Udah. Kepenuhan roh gua seperti nabi perjanjian lama, kepenuhan roh. Ngomong boleh nggak? Iya, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mana datanya? Iya, udah. Oh, udah dong. Oke. Dari tadi kamu sekarang kamu ngomongin puasa, kamu nggak ada base menurut aku. Judulnya apa? Itu pertama. Oke, sebentar, baca dari Enggak, jangan nanya balik dong, masa ditanya ngejawabnya pakai pertanyaan lagi. Gimana sih roh kudusnya? Bang Tokek sebentar. Ya. Bukan. Berarti kamu ngomong baca tadi ayat itu, kamu baca. Bukan perkara nggak apa perumpamaan, ya? Hah? Mau perumpamaan itu lu bilang? Hah? Coba ayo dong, buktikan kalau bukan dongeng. Abad pertama loh, masa dongeng? Bukan masalah dongeng. Saya tanya. Kamu baca judulnya di atas apa? Nggak ada judulnya kalau di naskah asli. Oh, naskah asli. Perikop kan baru ada zaman LAI. Lu gimana sih? Nggak tahu lu. Lu kira ketika itu kodek dibikin ada judul-judul perikop kayak gitu? Wah, ini bapak lu Paulus. Nggak ada. Memang nggak ada gitu. Ngapain pakai judul-judul? Bang Toke, aku dulu boleh sebentar. Saya ini kan kurang paham kalau yang Assalamualaikum. Iya, lu kurang paham Yesus tapi lu ngehujat Islam. Ketika gua kasih tahu Bible lu kayak gimana kan akhirnya kejang-kejang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bentar lagi aku kasih Akhi Ardi ya. Ini apa namanya, terlalu mudah untuk bubuk mereka. Yang suka dukun-dukunan gitu ya. Yang kayak gini ogah lah. Nggak mau, ya udah gua makan sendiri ya. Gua habisin ini. Gua habisin, kosong pun kau. Loh, gua mengosongkan diri gua mengosongkan diri. Gua ini berkenosis ketika lawan kalian. Oke, Bang. Gimana gua menggunakan hakikat asli gua untuk melawan kalian? Kalian kan nggak bisa melihat hakikat asli gua, ya nggak? Bang Toke, sorry aku dulu ya. Oke, yang pertama kau ngomongin tentang itu. Bang Tokek, sorry. Oh ini tuh si Tokek emosi sama gua. Jadi hola mending sabar dulu, tahan kepenuhannya. Biarkan Roh Kudusnya Tokek lawan gua dulu. Ya, Silakan Tokek, silakan.
Nggak, aku dulu aja. Yang pertama kau kelabakan ngomongin kuasa Tuhanmu satu. Terus yang kedua kau ngobrol-ngobrolin tentang Tacitus dan lain, kejebak juga kau isi Quranmu itu. Ditanya kok gak jawab. Bisa tidak mati. Bentar dulu ini dukun. Gini bang. Dijawab. Ardi dukun, aku nggak main sama dukun. Kan saya Ntar dulu. nih. Dijawab Saya dong. nanya kamu satu. Saya pernah dengar. Ya udah silakan orang Tokek, bilang, silakan. Ini, ya saya tanya satu ini. Ada yang bilang Allah SWT itu sakit. Ditanya Benar, apa? Allah SWT Jawab sakit. apa? Matius 27 tadi lo. Lah, kan Matius tadi sudah 27 dibahas, itu tadi sudah ada dibahas. orang-orang bangkit, orang-orang kudus bangkit itu datanya mana? Lah kamu itu bukan itu. Tadi kan pembahasannya bukan itu, Bang. Auto gagap. Kalau bertanya masalah data itu, siapa-siapa namanya Matius 2 yang kuburan terbuka Apa itu, sih ini? di Alkitab Sekarang jelas Tokek ada masih laku nggak tulisannya sih jual? nama-namanya. Sama dengan kamu tadi Tokek bilang berapa meter sekarang jual? Laku berapa sih? satu kampung apa? Lu ngomong apa sih lu? Minoritas Satu banget suara kampung lu. nabimu itu alamu itu membangkitkan Jawab dulu orang. pertanyaannya. Ada Woi. nama-namanya kan? Pertanyaannya Aki Kores dijawab, boy. Jawab. Loh, kan udah dibilang datanya itu nama-namanya nggak ada. Bah. Orang-orang kudus bangkit tuh buktikan itu. Iya nggak ada datanya, nggak ada Dongeng tulisannya berarti. nama-namanya. Berarti dongeng. Bukan dongeng. Nah, terus apa? Beneran. Bilang satu kampung. Karangan. Nabi Karangan nggak tahu yang ngarang siapa. orang ada katanya. Dongeng berarti tadi. Dongeng. Sepakat? Bukan dongeng. Bukan Berarti dongeng. mana Itu ada datanya yang kalau kita bukan dongeng? Terjadi. Ya, terjadi. Mana datanya? Tidak ada datanya nama-namanya. Jadi kalau kamu bilang dongeng, nah itu apa? Itu ajaran abad ke-7 asli dongeng, Bang. Kenapa? Si Hola pasti malu nih Hola. Si Hola jangkrik, orang Kristen nggak bisa jawab, malu gue gitu kata si Hola. Aki Kores, woi, udah bubuk nih, mau dibuat kopi Nggak nggak? bisa jawab, kamu aja yang bodoh. Karena kalau kalian mengakui itu, ya, kamu ini murtad semua, gitu Bang. Gitu. Mengakui apa ini maksudnya? Mengakui apa? Tuhan berkelamin gitu. Mengakui konsep keterima. Atau apa? Kita harus mengakui apa ini? Itu kalian pasti murtad. Ya Tuhan, nah itu coba manfaatnya apa gitu ketika Yesus turun ke bumi gitu kan, kemudian Israelnya tetap Yahudi, tidak Kristen, yang Kristen malah Itali, ngapain dia turun ke Israel? Hah? Main-main aja. Sepi. Utusan itu. Main-main itu aja orang lah. Yang orang Yahudi. Iseng. Karena dia orang anak perjanjian. Kasih tahu Bang Tokek kalau mayoritas dunia sekarang Kristiani. Iya gitu kan. Mayoritas dunia Kristiani. Kenapa? Karena mereka bukan Yahudi. Yahudi tuh tahu aslinya Yesus itu gimana. Yahudi tahu. Sadar kalau misalnya di negara Yahudi yang dia ingini itu ada Kristennya juga. Kasih tahu. Kristen yang di sana TKW bre. Memang mau TKW mau apa? Emang kau sensus? TKW mereka di sana. Sok tahu kau. Loh serius di Arab Israel ada Kristen di sana dia TKW. Yang di Arab dari Filipina, kalau di Israel itu TKW dari Eropa. Bukan TKW. TKW. Enggak. Lihat aja muka-mukanya muka putih semua, kulit putih. Kamu jangan sok tahu, bukan. TKW bre. Bukan. Jangan. Serius. Kau ngobrol pakai data, jangan TKW. Loh, contoh gini ya. Contoh misalnya kita ambil ya. Kita ambil Nazaret ya. Nazaret di sana. Nazaret kelahirannya Yesus di sana. Isinya itu orang-orang Arab semua, bukan orang-orang Yahudi. Bang Tokek, boleh aku ini dulu ya, soal kebangkitanmu udah adalah di Matius. Kamu memang harus Orang kudus tadi jawab dulu Hola. Orang kudus datanya mana? Orang kudus apa? Ya orang. Ya tadi kan gue bertanya tuh, tadi Akhir nerusin. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, mana datanya? Nah tuh. Enggak, ini kalau soal Yesus bangkit ada di Enggak, bukan Lukas juga Yesus ada. itu loh. Pertanyaannya Aki Kores sebentar, Ardi, sebentar. Pertanyaannya Aki Kores. Saya lagi nggak mau ngobrol sama dukun, pertanyaannya. sama perah dulu Setelah aja. pertanyaannya didengarkan, Soalnya kalau baru sama dijawab. Jangan ngomong sendiri. Jawab. Bisa nggak? Kan saya mau jawab soal kebangkitan Yesus. Kan kau nanya itu kan. Orang kudus itu Ngapain pertanyaannya kau Aki nanya Kores. Orang kudus, woi. Tinggal jawab aja kok.
tinggal jawab kok susah itu loh. Susah ya, tinggal mau dijawab pada susah, sulit ini. Iya. Ini kan ku jawab, kenapa di mute? Ya oke, silakan. Orang kudus bangkit itu datanya mana? Itu pertanyaannya Akhi Kores. Mending langsung to the point aja tentang Yesus bangkit, mau nggak? Udah, nggak usah ngatur-ngatur, jawab. Mau? Nanti kita ke situ, nanti kita ke kebangkitan Yesus. Ini orang kudus dulu aja. Gimana gitu? Kok kabur? Kok takut? Bang, Langsung aja. Kenapa takut? Enggak, biar langsung. Gitu bang. Lah terus yang orang kudus ini gimana? Enggak, langsung aja Tuhan Yesus bangkit, mau? Oh berarti Ya udah kita ikutin aja supaya panjang. Akhi Ardi biarin. Coba. Yesus bangkit gimana? Yesus bangkit coba pengen tahu. Mau ngomong Ardi atau Perah? Gua ngomong. Ayo. Udah si Ardi mute lah. Apa salah kenapa lu habis nyapong kontol lu ya? Ngomong santai biasa, Bre. Cowok lah. Lu kan cowok kan? Nggak bacot soalnya. Mau Perah atau Ardi? Ya udah sabar aja udah, Bre. Perah ya. Masa ngomong ngebacot gini Akhi Kores? Ngebacot yang tegas ngebacot gitu loh cowok itu. Ngebacot. Cowok ngomong kayak keselip kontol mulutnya. Saya pernah nonton Ardi ini kayak lagi ngedukun-dukunin Saya pernah perempuan nonton gitu, jadi Ardi males. ini kayak lagi ya. Jawab aja. Oke, tentang kebangkitan Yesus itu udah jelas ada di Lukas ya, brother. Oh, faktanya mana datanya? Ya, Lukas 24 ayat 7, kau baca aja kalau mau. Itu bukan data, itu iman lu. Lah, gua butuh bukti. Ngomong sama gua tuh butuh yang konkret. Wih. Berarti kasih data dong, Wahyu turun. Lu kan nggak mau menerima Al-Quran, kenapa lu maksa gua menerima Bible gitu loh? Kenapa lu maksa gua menerima Biblos? Kenapa? Terus mana Wahyu? Ya harus pakai sejarah. Enggak, Wahyu mana datanya? Wahyu mah semua nabi nggak ada yang lihat. Enggak. Ya enggak? Gitu. Sekarang kita soal kebangkitan aja, kan katanya ada orang-orang Roma, orang-orang Yahudi melihat mana testimoninya gitu loh. Pengen tahu gua, mana? Ada nggak? Ada nggak testimoninya? Mana wahyumu? Kalau nggak ada ya akuin saja, iya ini cuma imani saja, memang tidak ada buktinya kebangkitan itu gitu loh. Udah ku kasih ayatnya. Terus kenapa fakta sejarawan itu ngomong dia mati tidak bangkit? Kenapa? Nah sekarang kenapa isi Quran bilang gak mati? Lari ke Al-Quran dia. Lari ke Al-Quran dia. Berarti ngakui. Mama lu mau sembunyi di kitab suci kami ya, mau sembunyi di kitab suci kami. Bible lu yang udah 4 itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak bisa nyautin, nggak bisa nolong lu ya. Hah? Terus di mute pakai kitab pelian. Udah terancam. Ya itu tuh Siola, terus di Al-Qur'anmu gitu dia bilang, pakai kitab kami itu. Kenapa? Kalau sudah terancam di mute ya. Itu jangan di mute, biarin mereka ngomong apa biarin. Host, kalau terancam gak usah mute dong, santai. Apa diancam lu mau ini, lu mau apa nyari keluarga gua lu? Bukan. Jadi ya udah kalau gitu. Terus apa yang diancam ya kalau gitu? Bukan. Bentar. Ini bang. Kan tadi kamu ngomong tentang fakta sejarah tentang kematian. Bentar dulu, Toke. Ya, sekarang kan kau tentang yang kau cari adalah dia mati namun tidak bangkit di sejarah. Iya, gitu. Mana buktinya dia bangkit itu mana? Bentar gitu dulu. Lalu ku berikan ayat Alkitab. Kalau dia terus gue cuma lihat tulisan di situ, gue mau lihat fakta. Nah, sekarang lihat nggak kesinkronan kalau matinya? Iya, terus apa? Itu membuktikan mata gua melihat kebangkitannya nggak? Atau gimana sih? Tiba-tiba Quranmu bilang nggak mati, yang parah yang mana? Lah memang aku bahas Yesus emang. Yesus ini siapa? Yesus itu bukan Nabi Isa, Bre. Dari awal gue udah bilang najis. Kalau misalnya Nabi Isa alaihi salam itu adalah Yesus Kristus najis. Kau terbirit-birit, kau perah. Loh kapan gue menyamakan? Lu kan yang menyamakan. Kenapa lu menyamakan? Kenapa kau lari-lari gitu? Santai. Bukan lari gitu loh, lu yang lari. Kenapa lu sembunyi di Al-Quran? Lah? Saya tidak sembunyi. Ya kalau gitu pakai Bible lu, nggak usah pakai Al-Quran gua karena nggak ada Yesus di sana. Ku buka matamu biar ternyata. Di mana ada Yesus Kristus dalam Al-Quran? Ini orang tidak penting dalam kehidupan dunia, Bre. Emang nggak ada. Oh, ya itu kan. Denganku dia bagus loh. Jadi di Quranmu salah. Lu ngapain Tritunggal ada 3 Tuhan gitu loh? No, salah nulisnya malah Bunda Maria salah.
Lo iya karena ada kolindrianisme gitu. Lu nggak tahu sekte-sekte lu sih. Enggak, emang pada salah nulis, brother. Iya bro, enggak nih gua buktiin ya kolindrianisme nih. Sini mata lu ke sini nih. Ya, gitu. Lu kebanyakan di Indonesia sih ngobrolnya sama Portugis. Jadi lu nggak tahu di Arab itu ada sekte ini. Nah, lu lihat sini ya. Nah, sebelum ini kita baca nih. Brother, sampai nama Tuhan. Udah lah, nggak usah lari-lari lu kayak lu kalau dialog tuh kayak roh alam layang-layang di permukaan air, bre. Kabur-kaburan. No. Jangan kabur-kaburan lah gitu loh. Dari kebangkitan Yesus jadi ke Al-Qur'an, jadi ke Nabi Isa, apa sih maunya lu? Yang lari apa maunya gitu loh. Lu tuh kayak roh Allah tau nggak? Roh Allah lu tuh kabur-kaburan, melayang-layang dia. Yang lari-lari tuh kau. Enggak, gue bahas kebangkitannya, gue minta bukti. Masih confirm gue. Enggak, kau kutanya satu tadi. Mana kebangkitannya? Tadi kan lu minta kebangkitan, gue minta bahas kebangkitan, lu nggak ada gitu. Malah lari-lari lu kayak roh Allah lu. Udah ada, gue kasih ayat. Nabimu waktu naik. Mana buktinya? Kereta itu kencana itu. Apa tuh? Oh, ini bahas apa lagi nih? Satu lagi nih. Nah, nih. Teman-temanku lihat ini viewer. Nah, nih lihat nih sini Cholindrianism. Cholindrianism adalah Kristen awal-awal di Arab gitu. Yang ternyata menyembah si perawan Maria. Dar anjing. Terus gue bilang juga mana lagi yang Tritunggal ini mana? Mana kata Tritunggal? Lah memang gak ada Tritunggalnya di sini. Salah isi Quranmu. Nah ini nih. Loh kok salah? Kenapa ada yang menyembah Maria? Kenapa Kristen ada yang menyembah Maria gitu loh? Nah, kenapa ada yang menyembah Maria? Itu aja sih pertanyaannya kan gitu. Pernah kenalan. Selamat datang di kebenaran. Sakit batin lo kan? Ini Tritunggal tuh nyembah. Nah nih di sini juga ada lagi nih. Pernah kena. Wah jangan di mute itu biarin aja. Iya inspirasi ini. Nggak usah di mute. Kalau Kores yang maju jangan di mute, biarin aja. Woi, inspirasi. Viewersmu 2000 aku datang. Iya, ini karena badut di sini tuh apa ya? Ini tuh ibaratnya tuh kayak dinas sosial ngeberantas anjing rabies. Nah, gitu, Bre. Enggak. Banyak yang nonton. Buka itu dirimu sendiri. Banyak yang nonton gitu. Kau buka kayak gitu, Bre. Pernah. Apa? Dari di WhatsApp udah bengkak dia karena dimarahin lu di WhatsApp kok nggak balas lu. Syukurin lu anjir lu ngehujat Islam mulu sih kerjaannya. Sih marahin dia. Bang Isfar, saya mau tanya nih satu. Kasihan. Oke, boleh. Ya. Waktu Nabi bukan dimarahin dia. Bukan data tapi nusuk. Iya kan sakit ya. Ini ternyata terbukti orang Kristen ada yang nyembah Maria. Mantap. Sakit batin. Kenapa tokek? Waktu nabimu naik ke surga ke langit itu pakai kereta kencana, siapa saksinya? Nggak ada saksi. Santa Claus. Tapi nabi kami bisa ngasih bukti. Lu mau buktinya? Bukti apa? Hah? Boleh mau buktinya? Oke, tunggu bentar ya. Buktinya apa? Ya. Jadi nabi kami itu menantang kepada kafir Quraisy gitu. Kafir Quraisy juga sama kayak Kristen Indonesia dia. Dia nggak percaya ketika Nabi Muhammad Isra Miraj. Nah, jadi buktinya itu ada di sini. Tunggu ya. Bilang kafir Quraisy, buktinya di Indonesia ini banyak turunan Quraisy yang jadi habib di Indonesia ini. Kamu menghina Quraisy itu. Waduh, kamu parah, kamu nanti dibunuh sama Quraisy ini Yaman itu, Bang. Siapa tuh? Ya kalau nggak mau dibunuh jangan nyembah berhala terus membenci Islam dong. Pokoknya jangan mulai. Kalau sama Islam tuh jangan mulai gitu. Kalau misalnya kalian mulai playing victim kalian, kayak macam gereja ditutup di Tangerang, bukan apa, kayak macam ibadah ditutup di Tangerang itu kan. Nah, kayak gitu, Bre. Nanti ketika ditutup nanti tempat ibadahnya mewek-mewek nanti. Makanya kayak gitu. Mana? Nah, ini nih saksi Isra Miraj di jilid 4 halaman 355. Oke. Katanya kau mau buktikan isi Quranmu benar. Nah, udah terbukti satu Arab Islam. Tritunggalnya udah terbukti satu Arab Islam. Lah sekarang gini, di mana di dalam Islam Tritunggal itu adalah Maria, siapa lagi tuh? Bapak, sama Yesus di mana? Ya udah tunjukin aja coba. Gue pengen tahu Roh Kudus tahu apa tentang Al-Qur'an. Iya. Kan kalian itu kalau berkata-kata dituntun Roh Kudus tuh di Lukas 12:12. Nah, coba gue sekarang tanya sama Roh Kudus dalam diri lu. Bang. Oh iya, ini nih halaman 355. Tuh lihat, gue lawan 2 juga gue masih kuat, Bre. Karena apa? Karena gue terbiasa dikeroyok 25 tritung. Bukan.
Mantap Bang Gores. Nah, sini. Nah, kita ke sini ya. Kita baca di sini. Jilid 4 halaman 355. Apa itu Bang? Isinya Bang? Ya ini bukti, kan kata lu tadi mau minta saksi kan? Nah, apa? Nah, di sini saksinya. Rasulullah menyampaikan kabar Isra tersebut kepada kaum Quraisy. Mereka tidak percaya, sama kan kayak orang-orang Kristen kan? Emang kafir tuh nggak pernah percaya. Beliau berkata, sebagai bukti dari semua itu, aku bertemu dengan kafilah Banu Fulan. Nah, jadi kafilahnya Banu Fulan di lembah ini. Penampakan hewan tunggangan tersebut membuat mereka gentar. Unta-unta mereka berlari kabur. Aku menuntun mereka ke arahnya sementara aku menuju arah Syam. Jadi walaupun ketakutan si Bani Fulan ini, tetap sama Rasulullah dituntun gitu. Aku melanjutkan perjalanan, begitu sampai di Dajnan, aku bertemu dengan kafilah Banu Fulan lagi. Aku melihat suatu kaum yang sedang tidur. Mereka punya wadah berisi air yang ditutup dengan sesuatu. Aku membuka tutupnya dan minum airnya, lalu kututup lagi seperti sedia kala. Sebagai bukti kebenaran kabar ini, kafilah mereka sekarang sedang menuruni jalan terjal Tan'im yang berwarna putih. Jadi Rasul tahu nih, ketika dia sedang menaiki buruk, di bawahnya dia itu ada Bani Fulan yang sedang melakukan safari gitu. Nah, dia sedang di jalan terjal Tan'im. Ini ngomong nih ke kafir Quraisy, sebagaimana gua ngomong kepada orang-orang Kristen cabang Indonesia. Unta ini membawa 2 wadah dari anyaman rami, satu hitam, satu lagi abu-abu. Itu dongeng Bang. Udah. Lanjut ya. Ummu Hani berkata, orang-orang Quraisy itu segera menuju jalan terjal ini, namun tidak berhasil menyusul unta yang berada di depan kafilah dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Nabi. Mereka bertanya pada kafilah itu tentang wadah dan unta tersebut. Mereka menjawab sesuai keterangan beliau. Dar, selamat datang di kebenaran. Mantap banget gitu ya. Jadi ketika Rasulullah bilang begitu, orang Quraisy bertanya kepada si Banu Fulan membenarkan keterangan beliau. Nah, sekarang pertanyaannya, gua balik pertanyaannya nih kepada kawan-kawan Kristen. Nih, kita lihat nih. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini mana bukti dan saksinya mana? Mana buktinya ada zombie ini mana? Hah? Ini Matius 27, 52, 53. Anjir, dongeng abad 1 gua siksa dongeng abad 1. Kenapa hola boys, lu jangan terguncang. Maidah 73. Iya, ya nanti abis ini si Toke lagi bubuk nih, Soal Isra Mi'raj nih lagi bubuk nih gitu. Jadi Roh Kudus lu tenang dulu. Gua lagi sisa Roh Kudus yang satu lagi nih. Ayo cepet Roh Kudus lu jawab Toke. Ayo. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mana buktinya? Ya, itu jelas di Alkitab itu ada tertulis orang-orang itu. Iya ada tertulis. Sekarang pembuktian tertulisnya di mana? Kalau kita berbicara bukti saat ini dengan kejadian yang itu, bukti yang itu nggak ada sekarang. Nggak ada katanya kawan-kawan ya, nggak ada. Mantap, 1-0. Artinya ini dongeng Isra Mi'raj itu yang benar gitu. Sekarang gua tanya lagi nih, ini Isra Mi'rajnya Yesus nih, gua tanya nih. Kabur. Isra Mi'rajnya Yesus nih, yang satu lagi nih gua tanya nih, Matius 3 nih. Matius 3, Matius 4 ya. Kita lihat nih Isra Mi'raj. Isra itu kan perjalanan, Mi'raj itu naik ke atas. Kita lihat nih. Ini kan Yesus asalnya posisinya lagi di Yerusalem, terus dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu Negev, padang gurun itu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa saksinya? Loh, mana tadi makanan gue satu lagi? Kabur. Aduh. Udah kebukti terhitung nyembah Maria zaman dulu, malah cabut dia. Enggak, masalahnya gini Bang Kures, dia kabur itu karena suaranya nggak kedengaran. Gini. Waduh. Ini Isra Mi'raj nih, ini kan dari Yerusalem, ya udah nggak apa-apa lah ya, itu si Roh Kudusnya mungkin malu gitu kan, meronta-ronta melawan Quraisy. Kita satu lagi nih, kita bubukin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi dari Yerusalem ke Negev, ini siapa saksinya di bawah Roh Yesus ini? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Saya belum baca kalau Alkitab.
Oke ya, ini Isra Miraj nih dari Yerusalem ke Negev, ini belum tahu, belum baca dia. Lagi ya, Isra Mirajnya sekarang Mi'raj nih. Mirajnya itu adalah kenaikan. Miraj itu artinya kenaikan. Nah, di sini dari tunggu. Ini dari bait suci, ini tadi asalnya roh yang bawa, langsung diganti sama siapa namanya? Diganti sama iblis kemudian. Jadi ada oper-operan, digotong roh terus digotong iblis. Nah, dan iblis ini kan pertamanya dibawa ke bumbungan bait suci. Nah, ini di bumbungan bait suci, bait Allah ya. Nah, terus di sini lihat. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Nah, ini dari bait suci dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi. Siapa saksinya? Siapa? Itu yang jelas itu kan roh. Jadi nggak ada. Saksinya siapa? Biar selamat datang di kebenaran. Udah kawan-kawan udah bubuk dia, silahkan disiksa. Tanya balik silakan. Udah bubuk dia anjir. Yesus juga Isra Miraj nggak ada saksinya anjing, sok-sokan nanya nabi kami. Apa? Hah? Lu Yesus lu Isra Miraj nggak ada saksinya, sok-sokan nanya nabi kami lu. 3-0 gua bikin kan? Nggak ada saksinya, jadi sama aja. Sinyal aja susah loh. Iya, terus kenapa? Ngapain lu bilang dongeng kepada kami ketika di lu aja ini dongeng paling awal? Aduh. Silakan Aki Santo lagi. Santo. Ayo, Santo Ardiansyah gitu. Ya, kita. Mantap. Udah nggak percaya Bible dia. Aduh, kasihan banget. Maaf ya, data-datanya begini soalnya. Silakan Santo. Udah bubuk. Enggak, aku udah. Kokores tuh berbaginya cepet. Lanjut. Udah bubuk gimana? Gimana udah bubuk ya? Gimana tuh kayak udah bubuk mau gimana ya, Kures? Udah nyerah beranduk dia. Udah gak ada kuasa lagi dia Aki Kores. Iya, tadi dia di awal-awal kenceng dia masih hola gitu kan. Lu striker api belum masuk lu bisa kayak gitu lu. Kami udah masuk lu jadi pemalu lu gue bikin. Ya, gitu aja. Jadi gini, Pak. Jadi pendiam lu sekarang. Abang memang ngajak remis. Iya sama, kita sama-sama gak ada saksi. Yalah. Berak kucing. Tapi aku nerusin yang tadi boleh nggak Aki Kores? Lanjut Aki Ardiansyah gitu dong. Enggak, tetap di situ aja Aki Kores. Aku minta tolong dibukain yang ayat tadi boleh nggak Aki Kores? Ayat yang tadi itu mana banyak dalilnya. Yang 8, Matius 48. Oh, Matius 48, oke. Ini coba Toke. Nah, di Matius 48 kan berbunyi kan, dan iblis membawanya. Nya itu siapa? Toke, Yesus ya? Toke. Sebentar sabar lu. Dia lagi onani otak, dikocok terus otaknya sampai muncrat. Ini jurus udah kabur nih. Pura-pura sinyalnya hilang. 1, 2, lompat. Pura-pura sinyalnya hilang. Ya Toke. Pura-pura. Toke, pegal tangan gua nih. Taruh dulu deh. Ya taruh dulu aja Aki Kores. Ah, ini udah Aki Kores. Lanjut. Oh iya. Lanjut. Oke ya. Ah, ini kan tulisannya gini nih Bang Toke. Dan iblis membawanya kan Yesus, betul kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, Yesus itu maha kuasa nggak? Yesus itu secara ilahi dia maha kuasa. Maha kuasa. Terus iblis itu maha kuasa nggak? Enggak. Berarti kesimpulannya yang maha kuasa berhasil dipindahkan oleh makhluk yang tidak maha kuasa, betul? Cek. Enggak, bukan begitu. Cek. Kok lagi itu gimana sih? Tunggu. Gini, sabar. Tunggu. Gini. Ya, cek. Aki Kores berisik. Cek. Sorry. Masuk ya, saudara. Maaf. Jadi gini. Jadi gini, Bang. Di Matius 4 ayat 8, dengerin dulu lah. Di Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya kan Yesus, betul? Nah, Yesus kan maha kuasa, betul? Putus-putus. Betul? Suara ini putus-putus nggak kedengaran. Iya, tapi roh Allah kan ada pada diri Yesus, betul kan? Ya, betul. Nah, roh Allah itu maha kuasa nggak? Betul. Maha kuasa nggak?
Roh Allah itu maha kuasa. Oke. Sebelum Yesus dibawa ke gunung, sebelumnya kan di bait suci, betul nggak? Betul kan? Betul. Nah, berarti dari bait suci dipindah tempatkan ke gunung yang sangat tinggi oleh iblis, betul? Yo. Oke. Nah, kesimpulannya Yesus yang berisi roh Allah yang maha kuasa ini berhasil dipindahkan oleh iblis yang notabene makhluk yang tidak maha kuasa. Betul? Betul. Nah, berarti kesimpulannya yang maha kuasa berhasil dikuasai oleh yang tidak maha kuasa. Betul? Tidak. Dah. Aduh, cangkrik. Analogimu itu salah. Ya kan dikuasai, dipindah tempatkan itu kan namanya dia berhubung Yesus gini loh. Yesus kan berhasil dipindah tempatkan kan, betul kan? Dengar dulu, dengar. Saya paham ayat itu, ayat. Ya, gimana? Gini Bang, maksudnya gini. Ini kan pencobaan Yesus di padang gurun. Iya, saya tahu. Sebagai manusia biasa, Yesus ini kan makanya kayak gini. Yesus manusia biasa, tetapi di dalam diri Yesus ada roh Allah kan? Ya. Roh Allah ini maha kuasa nggak? Jadi gini. Enggak. Jawab dulu, roh Allah maha kuasa nggak? Maha kuasa. Oke, pada saat Yesus dipindah, roh Allahnya ikut berpindah atau enggak? Sabar, kamu jangan jawab dulu. Pada saat Yesus dipindah dari bait suci ke gunung yang tinggi, roh Allahnya yang ada di dalam diri Yesus itu tinggal di bait suci atau ikut ke gunung? Jadi gini, saya belum jawab dulu lah kalau ada orang tanya itu. Dan saya sudah bukan. Tadi kan saya jawab dulu, Bang. Kamu bicara tadi kan saya sudah diam. Iya, jawab dulu pertanyaan saya tuh dijawab. Jangan sampai Anda ngomong tapi nggak jawab gitu loh. Bukan saya nggak jawab. Tadi saya. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Sekarang jawab. Pada saat Yesus dipindahkan ke gunung yang sangat tinggi, roh Allah yang ada pada diri Yesus itu ikut berpindah atau nggak ikut berpindah? Jawab. Yang jelas Yesus waktu diajak oleh malaikat, oleh iblis, itu dia sebagai manusianya. Manusia itu ada rohnya nggak? Ada, tapi roh manusia yang bukan roh Allah berarti. Yang lagi. Ya. Kenapa? Berarti roh Allah nggak ada dalam diri Yesus pada saat itu. Tidak ada. Berarti 100% manusia itu. Ya. Berarti nggak ada ketuhanannya kan? Pada posisi itu Yesus berbicara dengan kacau. Berarti ada dua roh di dalam diri Yesus. Berarti kesimpulannya ada dua roh di dalam diri Yesus. Yang pertama roh Allah, yang kedua roh manusia, betul? Bukan sebenarnya gini, Bang. Loh, bukan lagi temija. Dengar. Kamu jangan menggiring opini saya, jangan framing ke sana terlalu jauh. Jadi gini, ya, gimana? Dalam tubuh Yesus ya berdiam roh Allah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah roh. Oke, kita simpulkan dulu. Dalam tubuh Yesus, kita simpulkan dulu ya. Dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Sepakat? Ya. Hanya roh Allah atau roh Allah plus roh manusia? Roh Allah plus roh manusia. Berarti ada dua roh. Ya. Berarti oke, kita sepakat dulu. Di dalam diri Yesus ada dua roh. Yang pertama roh Allah, yang kedua roh manusia Yesus. Betul? Ya. Pertanyaan saya, roh manusia, kapan roh Allah meninggalkan tubuh Yesus? Kapan? Pada saat, contohnya ya, pada saat Tuhan Yesus itu mati. Berarti sebelum mati roh Allah masih di dalam tubuh Yesus. Buset, kena lagi dia. Jadi gini, kampret. Tuhan Yesus masih kecil itu. Kena lagi dia. Jadi gini, Bang. Tuhan Yesus itu waktu dilahirkan enggak kena. Jadi enggak kena, enggak kena.
mulai dia bertumbuh mulai dari bayi sampai itu kan ada yang catatan tidak ada. Buset, gue dengerin 13 dongeng. tahun Ya, lanjut. Itu dia sebagai manusia bertumbuh sebagai manusia biasa. Oke, pertanyaan saya, apa namanya? pada usia berapakah roh Allah ada di dalam tubuh Yesus? Sebenarnya gini bang, kalau kita mau menjelaskan mulai dongeng. Sejak usia berapa roh Allah ada dalam tubuh Yesus? Nggak tahu. Itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Oke, kesimpulannya pada saat Yesus dicobai. Oke, kesimpulannya pertanyaan saya, banyak bertanya. Pada saat Yesus dewasa, pada saat Yesus dewasa ada roh Allah nggak? Ada roh Allah nggak dalam tubuh Yesus pada saat Yesus dewasa? Ada. Kesimpulannya pada saat Yesus dicobai itu Yesus masih bayi atau udah dewasa? Sudah dewasa. Udah dewasa. Kesimpulannya pada saat Yesus dicobai berarti ada roh Allah, betul? Ya, pada saat itu ada roh Allah. Jadi roh Allah. Ada roh Allah. Oke, kesimpulannya. Jadi gini, Bang. Kesimpulannya roh ketika Yesus dibawa, ketika Yesus dipindah tempatkan dari Bait Suci ke Gunung Tinggi, roh Allah yang ada di dalam diri Yesus ikutan pindah atau tidak ikutan pindah? Ikut pindah. Kesimpulannya iblis yang tidak maha kuasa ini berhasil memindah tempatkan roh Allah yang maha kuasa. Sepakat? Oke, lanjut. Sepakat? Ya, sepakat. Oke, berarti kesimpulannya iblis yang maha kuasa ini, iblis yang tidak maha kuasa ini berhasil menguasai roh Allah yang maha kuasa sehingga roh Allah mampu berpindah tempat. Sepakat?